yang tempat SMA terutama ya, lagi ada asesmen nasional, ada yang asesmen kompetensi minimum bagi peserta didiknya, ataupun ada yang survei lingkungan belajar bagi guru dan kepala sekolahnya. Baik, Bu Ratu, kita mulai aja. Pak Mas Yuli, kita mulai aja ya, sambil jalan aja, santai aja. Ya. Oke, teman-teman, ya nanti sebelum saya serahkan ke Bu Ratu, kita coba buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di kegiatan kita, di kegiatan yang mana kegiatan rutin yang nantinya akan di-manage oleh Ibu Ratu Bilkis ya, langsung turun gunung dari Jakarta sana ya. Beliau kepala sekolah di SD TK, mohon maaf belum naik kelas ya. Di TK di Jakarta sana, nantilah diperkenalkan sekaligus ya. Nanti insya Allah selalu ditemani oleh trainer hebat kita, yaitu Mas Yuli. Nah, nanti juga akan dikenalkan oleh Bu Ratu ya sekaligus. Beliau pernah kegiatannya luar biasa, memecahkan rekor muri waktu itu. Banyak produk-produk yang juga beliau buat ya, sehingga menjadi benchmarknya kampus dan berbagai macam lah. Beliau nanti bisa bercerita terkait hal itu. Tapi yang terpenting bahwa kegiatan kita nantinya akan coba kita garap terus, berbagi, intinya kita belajar dan berbagi dengan Mas Yuli yang ilmunya sangat luar biasa, perlu kita gali dan kita dengarkan. Mudah-mudahan terkait smart parenting ini saya pikir beliau adalah ahlinya ya. Kalau saya hanya membuka saja di kegiatan, mengantarkan saja, bahwa setiap minggu nanti mudah-mudahan Bunda Ratu bisa menemani Mas Yuli di kesibukannya juga. Mudah-mudahan bisa menyempatkan waktu dengan mungkin waktunya kita sesuaikan dengan kita sepakati bersama, bisa siang kalau memungkinkan ya, bisa malam ya Bunda Ratu ya. Nanti kita coba pikirkan bareng-bareng. Sekali lagi teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung di kegiatan kita. Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan dari teman-teman dan terutama adalah Bunda Ratu dan Mas Yuli selaku trainer, sehingga bisa terlaksana mudah-mudahan ke depan dengan tema-tema yang sangat luar biasa. Tunggu saja, dan tentu saja akan ada sertifikat elektroniknya sebagai bentuk kegiatan dari pengembangan diri kita ya selaku guru tentu saja. Baik, saya serahkan langsung saja ke Ibu Ratu Bilkis atau Bunda Ratu ya, yang akan mengawal kegiatan kita kali ini. Silakan Bunda Ratu, dipersilakan, waktu dan semuanya saya serahkan pokoknya ya saat ini. Silakan. Pokoknya duet maut hari ini ya. Terjadi lagi. Aduh. Baik, terima kasih Pak Dudi Wahyudi MPD. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap maya kembali dalam acara Smart Parenting sesi kedua. Dan tentunya juga nanti akan ada sesi ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ya Pak Dudi ya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan tentunya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati narasumber kita pada hari ini Bapak Yulikus Partono, Bapak Haji Yulikus Partono MKom CH, selaku narasumber pada hari ini, dan beliau adalah trainer Indonesia
Beliau juga selaku akademisi, dosen juga, dan hari ini juga yang saya hormati Bapak Dudi Wahyudi MPD selaku founder dari Guru Penggerak Banten, dan beliau juga sebagai Sekjen Matematika Nusantara ya. Wah, luar biasa nih Pak Dudi ya. Dan yang saya hormati serta saya banggakan seluruh peserta Smart Parenting sesi 2 hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, boleh ya? Tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan setelah kenal bisa menjadi lebih bisa terjalin silaturahmi yang baik. Baik, perkenalkan saya Ratu Bilkis. Saya guru TK di TK Adetia Panasonic Gobel Jakarta Timur. Dan saat ini saya menjabat sebagai kepala sekolah di TK Adetia. Dan dengan background kita ya guru TK ya Bu ya. Hari-hari di TK mengajar seperti itu. Dan saya berkenalan dengan Pak Dudi juga ini karena di satu APKS PGRI, jadi alhamdulillah kita bisa berlanjut untuk mengadakan webinar-webinar atau diskusi-diskusi yang kita ingin niatnya ingin menjadikan mencerdaskan anak bangsa gitu, terus ingin menjadikan pendidik-pendidik yang ada di Indonesia itu menjadi pendidik yang lebih hebat lagi, insya Allah. Dan alhamdulillah juga bertemu dengan Pak Yuli yang luar biasa. Ini pertemuan pertama sudah ada magnetnya nih, jadinya kita mau ada sesi kedua lagi ya Pak Yuli ya. Jadi alhamdulillah kita sudah membuat grup juga di WhatsApp grup untuk Smart Parenting yang nantinya akan ada di sesi-sesi selanjutnya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para peserta Smart Parenting yang sudah hadir meluangkan waktunya siang-siang ngantuk ya Bu. Aduh, habis makan siang, habis ngajar, kayaknya udah pengennya rebahan gitu. Kalau kata Pak Yuli, kalau kita kaum rebahan bukan sih gitu ya. Nah itu, tapi alhamdulillah dengan niat yang besar, dengan semangat yang tinggi, niat ingin mengupdate ilmu, niatnya untuk kita selalu haus ilmu juga gitu. Maka Smart Parenting ini selalu ditunggu-tunggu loh sama teman-teman yang kemarin sudah di sesi 1 gitu ya. Bahkan banyak yang japri saya, ayo Bun, kapan nih sama Pak Yuli kita belajar lagi gitu. Jadi kita diskusi lagi gitu. Jadi kalau webinar-webinar lain biasanya agak-agak menurut saya agak-agak kaku, mau nanya atau mau curhat tuh kayaknya aduh gimana gitu. Nah, tapi untuk sesi kali ini kita bikin diskusi kita menjadi diskusi yang renyah aja gitu, enak aja, jangan dibikin kaku-kaku ya, nanti jadi ngantuk gitu. Jadi boleh sambil minum, boleh sambil makan, boleh gitu ya. Baik, alhamdulillah sudah ada peserta kita 27, mudah-mudahan bisa terus bertambah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Yuli. Beliau disapa juga biasanya sebagai Mas Yuli ya. Jadi kalau saya kadang manggil Bapak, kadang manggil Mas, itu belum konsisten ya, gitu ya. Karena terlalu banyak sekali prestasi beliau, kemudian jabatannya juga banyak. Maka saya ingin men-share saja YouTube beliau, profil beliau ya. Saya izin share screen. Bentar. Bisa nggak, Bun? Awas dibaca tuh. WA-nya tuh dibaca tuh, awas tuh. Nggak apa-apa. Ya, ini udah nih Pak, udah. Oke, sip, belum dibuka. Tahunnya? Oke, sudah terlihat belum? Mas Yuli, begitulah sapaan hangat Bapak Haji Yuli Kuspartono Eskom yang dilontarkan orang di sekitarnya.
lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1967. Sebagai putra ke-1 dari 4 bersaudara, ia lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang prajurit Kopassus dan ibu seorang guru matematika yang menepanya menjadi pribadi yang tegas, disiplin, serta lugas dalam menjalani hidupnya. Mas Yuli mengawali karir sebagai staf dan dosen tetap sejak tahun 1996 yang juga berhasil sebagai pencetus personal development program bagi seluruh staf pengajar maupun karyawan. Selain itu, Mas Yuli juga aktif sebagai penulis yang telah berhasil meluncurkan buku baik sains, komputer, dan motivasi. Di antaranya yaitu berjudul Mau Sukses? Enggak susah kok. Dilanjutkan dengan Aku Bisa, BSI Beyond Success Inspiration, dan buku Kupas Tuntas Jurus Jitu 1000% lulus ujian yang diintisarikan dari 6 tahun perjalanannya sebagai trainer. Lebih dari 100.000 alumni dari ratusan sekolah dan lembaga yang pernah merasakan inspirasinya dengan moto hidupnya, malu jadi benalu, malu kalau cuma minta melulu. Bapak Haji Yuli Kuspartono Eskom merupakan founder dan direktur utama dari Lembaga Pelatihan Manajemen Leadership Bangkit Indonesia 1, Lembaga Pelatihan Bisa, The Bright Side of Indonesia, bervisi menata kembali budaya, filosofi kehidupan dari setiap individu generasi penerus bangsa, baik dalam sebuah lingkup organisasi sekolah ataupun kemasyarakatan. Ada sebuah pesan dari almarhum ayahnya yang masih terngiang di telinga Mas Yuli ketika Mas Yuli memiliki keinginan untuk membangun dan mengangkat harkat masyarakat dalam hal pendidikan, mencoba sebagai seorang pengajar, yaitu tetaplah kamu berpikir besar, namun mulailah sesuatu dari yang kamu bisa, meskipun kecil. Pesan ini telah membangun sebuah impian menjadi kehidupan indah yang nyata dalam keluarganya. Mas Yuli berhasil mencetak sejarah dan telah membuktikan bahwa sepanjang karirnya, Mas Yuli telah 3 kali berturut-turut menerima penghargaan sebagai trainer motivasi pendidikan terbaik anugerah Museum Rekor Dunia Indonesia dengan peserta terbanyak. Tahun 2008 sebanyak 16.300 peserta, tahun 2009 sebanyak 17.440 peserta, tahun 2010 sebanyak 18.400 peserta di Istora Senayan, Jakarta. Dengan dilandasi visi menjadikan Indonesia lebih baik dan misinya yaitu melengkapi filosofi kehidupan yang sudah ada, baik perorangan, organisasi maupun perusahaan. Melalui potensi kepemimpinan, intelektual, mental, dan spiritualnya, maka ia berharap segala ilmu dan materi yang disampaikan dapat melengkapi kompetensi yang sudah ada dari masing-masing individu manusia. Inilah salah satu putra terbaik negeri ini, Master of Inspiration Trainer Indonesia, Mas Yuli. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk narasumber kita hari ini. Mas. Halo, Halo, suara saya jelas? jelas sekali Bunda. Bentar. Oke. Baik, demikian tadi perkenalan tentang narasumber kita pada hari ini, Pak Yuli. Dan untuk tema hari ini yang akan dipaparkan oleh beliau adalah strategi budaya literasi dari rumah. Nah, mari sama-sama teman-teman kita mengupdate ilmu kembali yang akan dipaparkan oleh Bapak Yuli. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Yuli. Mau kemana Bun? Menyimak.
Sebentar, sebentar. Jangan kemana-mana dulu, Bu. Iya, Oke, harus siap. diomongin dulu, harus Saya ada di diomongin. sini Nanti kok. menghilang. Saya ada di sini, Pak. Nggak kemana-mana. Baik, izin, Bun. Bapak Ibu semua, saya kan biasa ini. Selalu ada trouble kalau udah mulai-mulai gini. Iya, biasa itu, Pak. Oke. Nampak ayah dan bunda semua, Bapak Ibu guru, nampak ya? Ya. Nampak Bunda Ratu slide-nya, Pak Dudi, Sudah, Pak. Nampak, Bapak Pak. Ibu yang lain? Baik, Bagus, Pak. baik, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa kabarnya ayah dan bunda semua? Bapak Ibu guru, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mau lihat di kameranya nih. Alhamdulillah nggak ada yang sedang pasang oksigen ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bun. Karena bulan-bulan ini oksigen itu sebuah biaya yang sangat mahal ya. Kita yang biasanya menghirup oksigen itu dengan gratis, ternyata begitu ada wabah-wabah ini satu tabung itu luar biasa mahal. Baik, alhamdulillah kita semua sehat semua. Ayah dan Bunda mohon izin perkenalkan, tadi sudah disampaikan banyak hal sama Pak Dudi, sama Bunda Ratu. Terima kasih juga dengan Pak Dudi yang senantiasa support saya, ngedorong saya, ngejorokin saya juga, nyeburin saya untuk ketemu sama Bapak dan Ibu guru semua. Juga Bunda Ratu nih, dalam waktu 2 hari, ayo dong masuk series yang kedua. Alhamdulillah kita masuk series yang kedua. Ayah dan Bunda, mohon izin saya live dari Depok. Ada yang tinggalnya di Depok? Saya. Dekat di Depok. Sementara saya hadir di Depok, sementara juga saya sering hadir di Rangkas Bitung. Mohon izin di latar belakang saya, Ayah dan Bunda, background saya itu ada mentor penulis ya. Alhamdulillah tadi malam saya baru selesai memberikan mentoring buat anak-anak muda untuk menulis. Ya, tadi malam itu ada sekitar 30 anak muda untuk belajar menulis segala hal ya, menulis segala hal. Baik menulis tentang dirinya maupun menulis visi misinya, dan luar biasa banyak anak muda juga yang tertarik dengan dunia writing, tertarik dengan dunia tulis menulis, sehingga banyak anak muda harapan kita semua adalah mereka bisa membuat sebuah tulisan-tulisan yang membuat negeri ini menjadi lebih indah bahasanya. Oke, materinya apa tadi Bun? Kita diskusi aja ya. Boleh. Baik, saya Materinya tanya sama Ayah dan strategi. Bunda. Strategi. Nah, sebelum kita masuk Udah yang strategi, saya tulis. mau diskusi aja Bunda ya. Ini open mic-nya nggak masalah lah. Ini cuma ada 37, jadi bisa open mic semua. Saya mau tanya, Ayah dan Bunda semua bahagia? Bahagia dong. Yakin? Bunda Ratu ya bahagia? Jangan pura-pura bahagia ya. Baik Ayah dan Bunda. Di sini ada Bunda Nuryani yang langsung tersenyum begitu ada pura-pura bahagia, langsung ditutup mulutnya. Ayah dan Bunda sekalian, Bapak Ibu guru, mengawali diskusi kita kali ini, saya mau ngajak Ayah dan Bunda untuk evaluasi diri dulu yuk. Sebelum kita ngajakin bagaimana berliterasi yang baik buat putra-putri kita di sekolah maupun buat putra-putri kita di rumah, kita coba cek dulu secara psikologis kita. Pak Dudi, Bunda Ratu, Bunda Nuryani, dan yang lainnya, apakah benar hari ini bahagia? Atau jangan-jangan pura-pura bahagia kan gitu. Karena ketika kita tidak menghadirkan kebahagiaan ketika kita berinteraksi sama putra-putri kita di rumah, maupun ketika kita berinteraksi dengan putra-putri kita di sekolah, baik virtual maupun luring, akan terjadi dampak yang sangat mengerikan pada saat kita transfer knowledge. Nggak nyampe nih ya. Jadi mohon izin, yuk kita sama-sama review dulu, bener nggak? Kalau saya tanya sama Bunda yang ada di sini, sama Ayah yang di sini, benar-benar bahagia atau enggak? Oke, saya punya beberapa tes sederhana. Tes yang pertama begini Ayah dan Bunda. Simpel aja ya, kita diskusi aja.
Saya mau tanya sama ayah dan bunda ya. Sebelum masuk tanya, ini ada sebuah cerita tentang jemuran. Mudah-mudahan kalau ayah dan bunda, bapak dan ibu guru sudah pernah dengar, ya jangan saling ini ya, jangan saling senggol-senggol ya. Tapi kalau yang belum, ya baguslah. Ini buat pengalaman buat ayah dan bunda, bapak ibu guru semua. Ini tentang cerita tentang jemuran. Pasti ibu-ibu khususnya ya, setiap hari pasti punya masalah dengan yang namanya jemuran. Baik jemuran itu cucian yang dicuci per hari, maupun yang dicucinya 3 hari sekali, atau yang dicucinya nunggu 1 pekan sekali. Jadi ditumpuk tuh. Begitu di hari Sabtu, baru dicuci semua. Nah, saya ada kasus sederhana nih sebelum kita masuk materinya. Sambil belajar baca ya, kan kita sedang belajar literasi. Mungkin ini sedikit kuno ayah dan bunda. Di zaman yang sekarang ini sedikit kuno ya. Kenapa? Karena dahulu menjemur baju di luar rumah itu satu-satunya cara mengeringkan baju. Ya, dahulu. Nah, kalau zaman now, kita punya pengering otomatis, punya mesin cuci, bahkan kalau nggak mau susah, ada juga yang namanya laundry. Betul atau betul ayah dan bunda? Saudara itu betul ya? Ini kalau ketemuan asik. Nah, dulu biasanya kita harus memperhatikan cuaca ketika sedang mencuci. Atau harus menghabiskan waktu mengeringkan celana jeans atau bahan baju yang tebal-tebal ya. Itu pasti makan waktu ketika kita harus berjemur atau kita harus mengeringkan. Ya. Nah, sekarang kita sedang berandai-andai nih ayah dan bunda ya. Maaf nih saya slide-nya agak terganggu suaranya juga. Misalkan ayah dan bunda, sekali lagi ya, saya sedang menguji apakah ayah dan bunda yang hadir di Zoom ini betul-betul dalam keadaan bahagia atau enggak. Jangan diukur kebahagiaannya berdasarkan kantongnya ayah dan bunda, karena sekarang tanggal 27 ya. Tanggal 27. Yang tanggal 25 gajian is okay, tapi kalau yang tanggal 30 pasti udah ketar-ketir ya. Apalagi kalau gajiannya setelah tanggal 1, 2, bahkan 5. Ini sudah betul-betul nggak bahagia. Misalkan ya, Bapak Ibu atau ayah dan bunda ada pada zaman yang segalanya dicuci dengan tangan. Digantung sampai kering. Nah, pada suatu saat baju-baju kotor mulai menumpuk nih ayah dan bunda. Dan Anda harus benar-benar mencuci hari ini. Ketika mau mencuci, ayah dan bunda teh melihat ke angkasa. Nah, bahasanya teh keren banget, ke angkasa. Ada awan gelap, pertanda akan hujan. Beneran gelap. Nah, apa yang kira-kira terlintas di pikiran ayah dan bunda? Ayo, boleh nggak? Yuk, buka mic-nya. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran ayah dan bunda? Ketika mau mencuci, ternyata awannya gelap. Enggak, bunda. Open mic-nya, kita ngobrol dulu yuk. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Gimana Bu? Saya Bu Tuti. Ya, Bu Tuti, ya silakan. Kalau saya sih ngelihat awan gelap, saya tetap nyuci Pak. Walaupun nanti ngejemurnya nanti aja. Yang penting cucian itu harus dicuci hari itu. Ya, 1 saya dapat. Ya, terima kasih Ibu Tuti. Luar biasa. Dari nada suaranya Ibu Tuti ini orang yang optimis nih, luar biasa. Tapi kita cek dulu ya, apakah jawaban Ibu Tuti ini benar atau salah, bahagia atau enggak. Ada yang lain? Ya. Mewakili, makasih Ibu Tuti. Mewakili bapak-bapaknya mungkin atau ibu-ibunya. Mau cuci ternyata awan hujan kan. Pertanda hujan. Oke. Ternyata Ibu Tuti jawabannya tetap mencuci. Oke. Ada yang lain? Walaupun jemurnya nanti. Ya. Ada lagi? Saya Pak Prapti. Ya, silakan Ibu Prapti. Apa nih kira-kira jawaban Ibu Prapti? Nyucinya nanti nunggu cuacanya cerah. Nunggu cuacanya cerah. Iya. Siap, ditunda. It's okay. Ada 2 pendapat. Ya, namanya manusia pasti punya banyak pendapat. Terima kasih Ibu Prapti. Ya, ada Ibu Tuti, Ibu Prapti. Punya 2 pendapat yang berbeda. Ada lagi yang lain? Ayo. Pasti banyak lah. 3, 2, 1. Oke, siapa nih? Ibu Ulfa. Iya. Silakan Ibu Ulfa. Kalau saya tetap mencuci karena saya punya 3 orang anak dan pakai mesin cuci kan bisa dikeringkan. Jadi walaupun cuacanya mendung kan bisa diangin-anginin.
Oke, terima kasih Ibu. Oke ya. Oke, saya cukup. Bapak Ibu sekali lagi, yuk kita fokus pada bacaannya ya. Kan kita lagi belajar literasi. Ya, khususnya Ibu Ulfa ya. Anggap kita nggak punya mesin cuci. Sedang tidak ada mesin cuci, belum ada laundry. Ya, sekali lagi kita harus belajar literasi, berarti harus benar-benar membaca kondisi nih. Misalkan Bapak Ibu pada zaman yang segalanya dicuci dengan tangan, nggak ada mesin cuci, belum punya ceritanya nih atuh, apalagi yang namanya laundry. Oke, ada dua pendapat tadi ya, yang satu tetap mencuci, yang satu ditunda. Bunda Ulfa tetap mencuci ya, walaupun dengan mesin cuci, anggap nggak ada mesin cuci. Baik, Ayah dan Bunda, berdasar penelitian orang Jepang, nah ini ada profesor Jepang yang sedang menyelidiki tentang tingkat kebahagiaan seseorang. Aduh keren nih, tingkat kebahagiaan seseorang. Nanti Ayah dan Bunda bisa searching di Google ya. Yang dipikirkan oleh kebanyakan manusia itu ada 4 ketika berhadapan dengan kondisi ini. Yang pertama adalah, oh tidak, kok pasti bercanda. Maksudmu aku harus menunggu sampai besok? Terus apa yang harus aku pakai hari ini? Waduh. Ya, apa yang harus aku pakai hari ini? Dia bingung karena pakaiannya sudah numpuk nih, sudah numpuk di pojokan. Ini pendapat yang pertama. Tidak, kok pasti bercanda. Maksudmu aku harus nunggu sampai besok, apa yang aku pakai hari ini? Terus pendapat yang kedua, tunggu aja sebentar dan lihat apakah cuaca akan cerah. Nah, artinya kalau dia cuacanya cerah, dia mencuci. Kalau cuacanya nggak cerah, dia tidak mencuci. Pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, yes, aku rasa tidak harus mencuci hari ini. Ini pendapat yang luar biasa. Seneng banget dia nggak nyuci hari ini. Begitu hujan. Dan yang keempat, ini, aku akan tetap mencuci biarpun hujan atau tidak. Ya. Yuk sama-sama Ayah dan Bunda isi kolom chatnya ya, supaya nggak rame. Isi kolom chatnya Ayah dan Bunda. Yang pilih nomor 1 siapa, yang pilih nomor 2 siapa, yang pilih nomor 3 siapa, pilih nomor 4 siapa. Yuk saya periksa. 1, 2, 3, 4. Pilihannya yang mana? Pak Agus pilih yang nomor berapa? Bunda Agnes. Tadi yang sudah milih jelas tuh. Yuk, saya mau cek. Dapat hadiah nih, dapat dari Pak Dudi. Ada yang nomor 4, ada yang nomor 3. Yes. Nomor 4 ini siapa ya? Ada yang oke, banyak juga yang nomor 4. Nomor 1, 2 nggak ada ya? Oh, nomor 2 juga ada. Ada yang nomor 4. Luar biasa. Oke, nomor 4 banyak ya. Nomor 4 mendominasi, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Ayah dan Bunda atas partisipasinya, sudah memilih ya, sudah memilih pilihan Ayah dan Bunda itu sekali lagi akan menggambarkan seberapa bahagianya Ayah dan Bunda hari ini khususnya. Waduh, kita lihat ya jawabannya. Baik, Ayah dan Bunda sekalian, jawaban Ayah dan Bunda ketika menjawab tadi pilihan 1, 2, 3 itu menunjukkan ukuran stres yang dirasakan dalam kehidupan Ayah dan Bunda sehari-hari. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Ketika cuaca buruk yang tak terduga ditambah dengan tugas-tugas rumah, tugas-tugas sekolah, mendapatkan contoh nyata stres kecil yang dihadapi dalam hidup sehari-hari. Nah, jawaban tadi Ayah dan Bunda sekali lagi menunjukkan ukuran stres yang dirasakan sehari-hari Ayah dan Bunda. Kita lihat aja yang pertama. Sayang yang pertama nggak ada ya, nggak ada yang milih yang pertama. Benar-benar sayang sekali. Oh tidak, kau pasti bercanda. Maksudmu aku harus nunggu sampai besok. Apa yang akan aku pakai hari ini? Ayah dan Bunda, kalau Ayah dan Bunda pilih nomor 1, Ayah dan Bunda sebetulnya sedang membiarkan segala hal kecil buruk mempengaruhi Ayah dan Bunda. Untung nggak pilih ini. Sekarang stres telah menumpuk tinggi, sehingga gangguan terkecil saja bisa membuat kesal seharian. Nah, yang milih nomor 1, tingkat stresnya 80. Alhamdulillah. Saya nggak tanya Bunda Ratu tadi. Bunda Ratu pilih nomor berapa Bunda Ratu ya? Atau Pak Dudi pilih nomor berapa ya? Mudah-mudahan nggak nomor 1 ya. Nomor 1 nggak ada. Alhamdulillah. Yang kedua adalah tadi ada beberapa yang milih nomor 2. Lihat dulu apakah cuaca akan cerah atau enggak. Karakter yang pilih nomor 2 ya dan Bunda, ini karakternya adalah Anda tidak dipenuhi stres dalam hidup. Anda tetap dapat tenang ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang direncanakan. Anda akan baik-baik saja. Karena tidak semua stres itu buruk. Biarkan stres dalam hidup motivasi Anda. Yang pilih nomor 2, tingkat stresnya 50. Tepuk tangan buat yang nomor 2. Luar biasa.
Luar biasa yang nomor 2, 50. Sekarang kita lihat yang pilihan nomor 3 sekarang ya. Pilihan nomor 3, tadi saya lihat nomor 2 ada tadi ya. Yang nomor 3 saya lihat nomor 3 ada. Oke, nomor 3 ini Ibu Titis ya. Ibu Titis seorang yang pilih nomor 3, ada Pak Yayan pilih nomor 3. Oke, ada 2 orang. Kita lihat pilihan nomor 3. Yang pilih nomor 3, yes. Aku rasa tidak harus mencuci hari ini. Seneng banget nih Pak Yayan sama Ibu Titis. Keren. Pasangan luar biasa nih. Nah, Anda tidak membiarkan masalah kecil mengganggu dan tidak punya alasan untuk khawatir. Udah hujan ya hujan. Hujan masih nyuci aja kata dia. Dia bahagia banget nih. Easy going orangnya ya. Anda mungkin sudah yakin dengan filosofi tenang nih, keren nih. Filosofinya udah hujan ya udah hujan lah. Ngapain juga hujan harus mencuci kan. Ayo dan mudah kita tidak harus berdebat. Easy going aja. Anda tidak dapat menghentikan hujan dengan mengkhawatirkannya, juga dengan tidak mencuci. Begitu hujan ya sudah berhenti. Nah, yang pilih nomor 3 luar biasa. Tingkat stresnya adalah tepuk tangan yang pilih nomor 3. Wah, ini kalau lagi seminar di luring ini keren banget nih. Saya langsung kasih hadiah masing-masing 100.000. Pak Dudi. Tapi sayangnya kita nggak bisa ketemuan ya. Jadi saya nggak bisa kasih hadiah. Orang-orang yang bahagia ini. Luar biasa. Pak Yayan sama Ibu siapa tadi ya? Titis, Pak. Ibu Titis, luar biasa. Rahasianya bahagia itu di mana? Keren. Pak. Nggak usah stres itu. Nggak usah stres. Keren Ibu Titis ya. Ini orang yang easy going. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Bu Titis teman saya, Pak. Jadi bahagia mulu. Siap. Bahagia terus selalu. Ketularan bahagianya. Ibu Ratu belum pilih tadi. Bahagia selalu. Ya, Ibu Ratu belum pilih tadi. Nomor berapa Ibu Ratu? Nomor 3 aja deh. Iya, udah ketahuan. Oke, sekarang kita lihat mayoritas yang pilih nomor 4. Wah, yang pilih nomor 4. Aku akan tetap mencuci biarpun hujan atau tidak. Waduh, keren banget ini. Ini motivasinya motivasi seperti pejuang. Pejuang, dia akan mencuci biarpun hujan atau tidak. Ayah dan bunda, kita nggak perlu berdebat. Ini cuma gimmick ya. Anda merasakan, yang pilih nomor 4, Anda merasa stres yang tinggi dalam hidup, sehingga mengabaikan kenyataan dan berusaha mencapai hal yang mustahil katanya ya. Meluangkan waktu untuk santai bareng sejenak lah Bapak Ibu. Ya kalau hujan istirahatlah. Nggak usah dipaksa untuk nyuci ayah dan bunda. Kenapa? Jangan terlalu cepat emosi dan jangan terlalu cepat tegang. Kan pakai kaos kaki yang kemarin juga boleh kan ya. Pakai kaos kaki yang kemarin kan nggak membunuh kita juga ya. Pakai CD, set A, set B juga nggak masalah lah. Nggak usah dipaksain ya. Yang pilih nomor 4, ayah dan bunda, mohon izin tingkat stresnya adalah berapa ya? 100%, luar biasa. Saya berhadapan dengan orang-orang yang sedang stres. Siapa tadi yang lagi stres ya? Aduh, kita susah interaksi ya. Baik, ayah dan bunda, ada yang mau didiskusikan tentang stres? Janganlah ya. Baik. Sekarang kita masuk materinya dan ayah dan bunda sekalian ya, mohon izin tadi cuma speaker, cuma ingin melihat seberapa bahagianya ayah dan bunda. Sebentar, di sini ada banyak banget suara ya, saya mute sedikit ya. Nah, ayah dan bunda, ada yang hadir di Smart Parenting yang pertama? Karena materi yang kedua tentang literasi tidak lepas dari materi yang pertama sebetulnya ya. Mudah-mudahan ayah dan bunda yang hadir yang pertama bisa menyimak kembali ya, mengingat-ingat kembali. Atau kalau misalkan belum sempat mengingat, silakan disimak rekamannya di channelnya Pak Dudi ya, channel YouTube-nya Pak Dudi atau channelnya saya. Ya, kalau nggak salah waktu itu kita bahas tentang bagaimana ayah dan bunda harus memilih antara anakku, internet, dan gadget. Ya. Ada 5 rahasianya kemarin. Yang pertama adalah ayah dan bunda diingat sebagai qudwah atau teladan. Artinya apapun pilihannya, percayalah bahwa ayah dan bunda adalah sosok teladan bagi putra-putrinya. Itu yang pertama. Jadi harus konsisten, harus komitmen. Ini review sedikit ayah dan bunda ya. Lalu yang kedua adalah apapun pilihannya, yang harus diingat ayah dan bunda adalah sebagai pengarah di rumah. Ya, pengarah apa artinya?
kalau di organisasi namanya steering committee yang mengarahkan ke arah mana putra-putrinya akan berlabuh, ke arah mana sampan rumah tangga ini akan diarahkan. Ya. Karena kita tahu pasti anak-anak kita punya potensi, dan potensi itu pasti diketahui oleh ayah dan bunda. Apapun pilihannya tentang internet, gadgets, atau anak. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga, bahwa ayah dan bunda adalah sebagai pengasuh dan pendidik. Karena nggak mungkin semuanya dibebankan kepada seorang guru di sekolah. Apalagi ketika kemarin daring ya. Seberapa besar peran guru ketika putra-putri kita ada di rumah itu tidak tergantikan. Ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, diingat bahwa ayah dan bunda adalah rohiyah atau penggembala. Artinya kita harus memastikan bahwa makan dan minum anak-anak kita sumbernya harus dari hal yang baik dan benar. Karena itu akan mempengaruhi karakter daripada anak-anak kita. Nah, ya. Lalu yang terakhir, kemarin review kita di Smart Parenting yang pertama bahwa ayah bunda juga sebagai penasehat. Jadi harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Karena kodratnya telinga kita tahu lebih banyak ya, daripada mulut kita. Telinga 2, mata 2, mulut 1. Jadi harus lebih banyak melihat dan harus lebih banyak mendengar apa yang menjadi masalah bagi anak. Baik, itu materi yang pertama ya, dan bunda ya. Ada 5 tugas kita sebagai orang tua di rumah ya. Ada rohiyah, ada penasehat, ada pengasuhan, dan sebagainya. Sekarang yang akan kita bahas adalah ayah dan bunda berkenalan dengan program literasi sekolah atau literasi nasional, bukan sekolah ya, gerakan literasi nasional. Yuk, kita ngobrol sedikit sama ayah dan bunda. Ada yang tahu nggak sih literasi itu apa sih deh, ayah dan bunda? Kalau guru-guru pasti tahu dong. Tapi sekedar yuk, karena kita direkam, membaca. Cuma membaca, Bunda Tuti? Gerakan membaca. Gerakan membaca. Hanya membaca, Bunda Tuti? Membaca, menulis. Membaca, menulis kan? Iya. Berarti kan nggak cuma membaca ya, Bunda Tuti ya? Membaca, menulis, menghitung, mendengarkan. Iya, calistung, Bunda Tuti ya? Membaca, menulis, dan berhitung. Itu fondasi dasar ketika putra-putri kita mau belajar. Mau belajar di sekolah maupun belajar di rumah, pastilah itu. Karena membaca itu adalah jendela ilmu. Ketika kita bisa membaca, kita akan tahu segala keilmuan. Ketika kita bisa berhitung, kita akan tahu tentang proses yang namanya membandingkan. Membandingkan yang kecil dan yang besar dan sebagainya. Lalu menulis juga. Menulis berarti ketika kita bisa menulis berarti kita bisa mencurahkan isi hati kita, mencurahkan isi kepala kita. Makanya itu penting banget literasi. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita harus membuat strategi yang paling baik sementara dunia digital sudah masuk ke rumah kita, sudah masuk ke kamar anak-anak kita, bahkan sudah ada di genggaman anak-anak kita. Sehingga kadang anak-anak kita sudah lagi tidak membaca buku, sudah lagi tidak menulis dengan pensil atau pulpennya, sudah lagi tidak berhitung menggunakan jarinya, tapi sudah menggunakan semuanya serba digital. Ya. Digital bukan lagi menjadi tantangan, tapi bukan lagi sebagai permasalahan, mungkin terbalik, tapi sebagai tantangan. Ya. Artinya ada proses yang harusnya kita tertantang dengan dunia yang namanya digital. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya coba cuplikan sedikit dulu ayah dan bunda kenapa kita harus tahu tentang literasi. Just 30 detik aja video. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Lutin. Di kesempatan kali ini, aku akan memberikan pengetahuan tentang literasi. Tahukah kamu bahwa berdasarkan survei Most Literate World Mission, tingkat literasi di Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang berpartisipasi. Dibanding dengan negara tetangga kita seperti Malaysia yang berada pada posisi 53 dan Singapura jauh di atas pada posisi ke-35.
Oke, sampai di sini aja dulu. Dan Bunda sudah lihat ya, Indonesia ada di peringkat berapa? 60, Dari 63. artinya peringkat Indonesia ada di mana, Bunda? Ada di terakhir. Paling bawah, paling bontot ya. Masih bersyukur Rendah, masih ada paling 2 rendah. lagi di bawahnya, paling rendah banget. Jadi, yuk sebelum kita ngebahas tentang strategi, saya akan mulai dari with the man atau with the girl on the mirror. Ya, kita akan mulai dari orang yang ada di depan kaca ketika kita sedang bercermin. Siapa itu, Ayah dan Bunda? Kita. Ya, jadi kita nggak usah lihat anak-anak kita nggak usah lihat siswa-siswa kita, yuk kita lihat dari diri kita sendiri. Nah, pertanyaan saya simpel sederhana. Setelah tadi Calistung sudah paham, kalau saya mau tanya sama Ibu Titin, sama Ibu Agnes, Pak Agus, dan yang lain-lainnya, kenapa sih anak-anak kita harus mau membaca dan menulis? Ada yang tahu? Kenapa mereka harus bisa baca dan nulis? Supaya anak kita bukan anak orang lain, Bunda. supaya anak mampu membaca, supaya anak tidak ditipu orang lain. Tidak ditipu orang lain. Ya, kalau misalkan dia berhitung jadi nggak ditipu lah sama orang lain, membaca biar tidak dibodohi oleh orang lain. Oke, siap. Ada yang lain mungkin Bunda Tuti atau Bunda Prapti yang sudah open mic? Kalau saya, Pak, saya. Silakan Bu. Ya. Kalau untuk anak sendiri, memang saya menerapkannya kalau kita sebelum ngajarin anak orang, anak kita sendiri dulu harus bisa baca. Betul. Ya kan? Ya. Betul. Bagaimana saya mau ngajarin anak orang sementara anak saya belum bisa baca? Ya, jadi saya selalu kalau ayahnya sendiri, suami saya sendiri selalu pokoknya anak kita dulu tunjukkan sama orang-orang kalau anak kita bisa, pasti orang lain akan percaya ketika kita mengajarkan apa yang akan kita ajarkan. Baik. Saya berusaha anak-anak itu bisa ngasih contoh untuk murid-murid saya dari mulai sekolah SD sampai ke perguruan tinggi pun saya contohkan, ini loh anak guru bisa loh gitu. Gitu, Pak. Baik, Ibu. Oke. Ada lagi mungkin Ayah dan Bunda? Ayahnya nih, belum ada suara nih. Ayah siapa ya? Ayah hebat mana nih? Belum ada ya. Nah, kalau pertanyaannya saya tingkatkan Ayah dan Bunda. Saya tingkatkan. Kalau tadi sekedar baca sama tulis. Kalau saya tingkatkan pertanyaannya Ayah dan Bunda. Pernah nggak Ayah dan Bunda punya pikiran atau punya target bahwa anak-anak kita ketika sudah bisa baca tulis, dia harus ranking? Pernah nggak Ayah dan Bunda? Kalau saya enggak, Pak. Oke, saya enggak. Ya, saya pribadi tidak. Saya tidak memikirkan ranking, Pak. Betul. Ya. Yang lain, Bunda-bunda yang lain? Saya tidak pernah memikirkan bagaimana anak harus mendapatkan ranking, Pak. Yang penting anak bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak yang lain, itu membuat saya itu sudah bangga. Masya Allah. Siap. Terima kasih Ibu Titin sama Ibu Tuti yang sudah partisipasi. Ini kalau nggak ada Ibu Titin sama Ibu Tuti, saya sendirian nih. Makanya kalau saya lagi seminar, saya sering manggil teman-teman yang ada di Alam Maya ini sebagai apa ya? Sobat Alga. Alga itu alam gaib. Kapan bisa ketemu Bapak dapat hadiah tuh, nanya terus ya Pak. Betul Bu. Kalau saya di seminar pasti ada gimmick yang nanya pasti dapat reward. Saya nggak dikasih hadiah nggak apa-apa Pak, asal dikasih materinya Pak. Insya Allah Bunda. Jadi Bunda-bunda sama ayah yang hebat, materi saya dari pertemuan pertama sampai yang seterusnya, insya Allah materi saya tidak ada yang copyright. Jadi nanti bisa ke Pak Dudi ya, jadi ke panitianya, materi saya sudah saya share, nanti bisa dikirim oleh Pak Dudi lewat emailnya masing-masing. Gitu. Atau kalau yang nggak sabar, kalau yang nggak sabar langsung aja chat ke saya pribadi, nanti di WA saya kirim. Di grup juga boleh Pak, share ke grup ada nanti aku share aja. Share di grup Pak, ada share di grup. Siap. Iya, nanti di share ya Bun. Jadi Ayah dan Bunda karena kodratnya ilmu itu kan nanti kita bahas ya, nggak usah kita bahas. Nah, Ayah dan Bunda, kenapa saya mengarahkan ke sana?
Karena tidak jarang di luar sana bukan ayah dan bunda yang hebat di sini ya. Di luar sana banyak orang tua yang salah mengartikan proses mau baca dan tulis tadi. Nah, di sini yang harus kita luruskan bareng-bareng nih. Entah ayah dan bunda di sekolah, ataupun entah ayah dan bunda ada di lingkungan RT atau RW ya. Kan ada juga di lingkungan RT dan RW yang kita harus sama-sama kan luruskan bahwa bisa baca dan tulis itu tidak harus mentargetkan bahwa anak-anak kita punya prestasi. Alasannya apa? Nah, alasannya di sini. Ayo slide berikutnya. Alasannya di sini. Ya, Allah itu. Apa itu tadi luar biasa. Karena alasan di saya, ya nanti kita diskusi banyak ya. Karena alasan di saya, ayah dan bunda, mohon izin yang non Muslim ya sama sih sama-sama semua. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak mewajibkan untukmu bentuk anak mahir dalam segala hal, betul? Di Quran surat apapun tidak ada kita anak itu harus jago bahasa Inggris, anak itu harus jago bulu tangkis dan seterusnya. Allah hanya wajibkan untukmu bentuk anak-anak kita soleh dan soleha. Itu aja. Perkara nanti anak-anak kita, anak-anak didik kita jadi dokter, jadi insinyur, jadi orang baik, jadi orang top, itu bonus dari Allah. Jadi jangan dibalik ya. Baca ABCD-nya iya, tapi ternyata huruf hijaiyahnya nggak hafal. Nah ini repot. Iya benar. Nah, ini repot. Jadi yuk kita sama-sama luruskan sebagai ayah dan bunda yang hebat, bukan cuma sekedar di sekolah, tapi juga di lingkungan kita. Jadi kadang banyak orang tua yang harus memaksakan dengan biaya yang cukup tinggi, harus les dan seterusnya, sementara agamanya kurang. Iya. Sementara adabnya kurang. Padahal di Quran Allah itu cuma wajibkan kita bentuk anak kita soleh dan soleh. Kalau anak kita tidak pernah meninggalkan sholat, itu aja kata kuncinya. Nah, yang lainnya bonus itu sebetulnya. Nah, ini kita saling diskusi ayah dan bunda ya. Nah, di sini kita coba nanti saling mereminder, saling mengingatkan. Jadi boleh punya prestasi, tapi tetap basicnya adalah agama. Nah, lanjut ayah dan bunda. Kenapa saya arahnya di sini sebelum ke strategi? Arahnya begini ayah dan bunda. Kita ambil contoh sederhana. Kalau ayah dan bunda sering baca, mudah-mudahan ya pasti sering baca. Ini ada saya ambil satu contoh yang menginspirasi kita semua. Ini kisah anak gembala jadi menteri muslimah pertama di Perancis. Menterinya menteri apa? Menteri pendidikan. Luar biasa. Anak ini terinspirasi menjadi pandai gara-gara dia sering baca di perpustakaan keliling. Najat Holot Belkacem itu katanya. Nah, di sini nih. Ayah dan bunda bisa cari nih biografinya beliau. Menteri pendidikan ya, menteri pendidikan muslimah pertama di Perancis. Dia nggak pinter-pinter banget, tapi dia fokus di agama dan dia sering baca di perpustakaan keliling, sehingga mengangkat beliau menjadi orang yang luar biasa. Ini anak kedua dari 7 bersaudara, anaknya cuma tukang atau buruh bangunan. Dan kerjaan beliau Najat ini cuma gembala kambing waktu kecilnya sambil dia baca buku. Persis sejarahnya Rasulullah ini, gembala kambing. Nah, artinya bonus dari Allah itu pasti diberikan ketika anak-anak kita soleh dan soleh. Apalagi fondasinya ayah dan bunda. Nah, ini yang kita harus sikapi. Jangan sampai keluarga kita, keluarga KTP ayah dan bunda. Apa itu KTP? Tanpa prestasi. Betul, prestasinya bukan prestasi duniawi ayah dan bunda ya. Tapi prestasi sholat. Ya, prestasi sholat. Mungkin ayah dan bunda kalau nyimak materi saya di Smart Parenting yang pertama, bahwa anak yang sukses itu adalah anak yang bangun paginya, ya tergantung dari bangun paginya. Ketika dia sholat subuh dia sukses. Tapi banyak ayah dan bunda yang kasihan banget kalau anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dibangunin untuk sholat subuh. Nah, ini salah. Nah, berarti hilang prestasinya di sana. Kenapa? Dimulai dari bangun pagi, biasanya anak-anak itu akan sering melakukan 5 am ayah dan bunda. Ngeluh, ngedumel, ngomel, ngeyel kalau disuruh, sama ngegosip dah. Persis sama orang tuanya biasanya. 5 am. Nah, kita introspeksi dulu di sini.
Prestasi ini bukan prestasi dunia, tapi prestasi sholat ayah dan bunda. Jadi kata kunci ini dulu. Jadi kalau ayah dan bundanya udah sering ngeluh, ngedumel, ngomel, ngeyel, ngegosip, udah anaknya udah pasti copy paste. Anak itu nggak jauh dari orang tuanya. Saya pernah kasih sebuah quote di materi sebelumnya, jangan pernah ragu, jangan pernah takut bahwa anak-anak kita tidak mendengarkan kita. Tapi fokuslah bahwa anak-anak kita sedang memperhatikan kita. Jadi kan kadang-kadang mak-mak tuh, kamu nggak dengerin mama ngomong ya. Padahal kamu nggak dengerin bunda cerita ya, kamu nggak dengerin bunda pernah ngomong. Mereka dengar. Tapi yang mereka lakukan, mereka perhatikan adalah bagaimana ayah dan bunda itu melakukannya setiap hari. Nah, itu yang kemarin ya, nanti bisa disimak. Nah, sekarang kita fokus ayah dan bunda tentang literasi. Nah, literasi yang nanti saya buat ayah dan bunda adalah saya merujuk ke spirit 5811 ayah dan bunda. Ya. Jadi skenario pertama untuk bagaimana kita membangun literasi di rumah adalah tentang spirit 5811. Mohon izin ayah dan bunda ya, ada yang tahu surat 58 Al-Quran surat apa? Ada yang bunda? Ada yang tahu? Buka dulu. Oke, kita percepat waktunya. Nanti kita diskusi di belakang ya. Ayah dan bunda 58 itu Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu ayatnya ya, baru kita bahas. Tidak Sadaqallah. Dan bunda, ayah Allah itu berjanji, yang janji Allah ya, bukan saya, bukan Pak Lurah, bukan Pak Dudi, bukan Bunda Ratu, yang janji Allah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Satu. Dan Allah akan, kita yang beriman akan diberi ilmu pengetahuan. Nah, sekarang saya tanya sama ayah dan bunda. Saya perjelas dulu kata-katanya di sini. Ya, kita fokus di sini ya tentang apa itu literasi. Ini sudah diberikan di Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kita ambil di sini ayah dan bunda. Literasi itu ilmu. Nah, saya ambil yang baris kedua ayah dan bunda ya. Diberi ilmu. Nah, menurut ayah dan bunda, diberi ilmu itu kalimat pasif atau aktif ayah dan bunda? Diberi ilmu. Pasif atau pasif? Pasif. Ya. Pasif. Kalau memberi itu kan aktif. Diberi artinya pasif. Artinya Allah yang maha tahu, Allah yang maha zat itu akan memberi ke kita. Kita akan diberi ilmu pengetahuan dengan syarat kalau kita beriman. Artinya, mohon izin ya, bukan kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Karena ilmu itu bukan di negeri Cina, ilmu itu ada sama Allah. Apapun ilmu yang kita mau, akan Allah kasih ketika kita beriman. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dengan diberinya. Nah, kata kunci di sini ayah dan bunda. Berarti sebelum anak-anak kita diperkenalkan sama buku, sama alat tulis, berarti yang harus diperkenalkan apa dulu ayah dan bunda? Al-Quran. Ya, imannya dulu. Bacaan Al-Quran. Imannya dulu artinya kepercayaan dulu kita sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu maha tahu, bahwa ilmu itu miliknya. Jadi ilmu itu bukan miliknya guru, ilmu itu bukan miliknya sekolah, ilmu itu bukan miliknya dosen. Karena kita sebagai dosen, sebagai guru hanya wasilah. Ilmu itu miliknya Allah. Jadi kadang-kadang ketika anak-anak kita bacanya susah banget, kok baca nggak dapet. Nah, berarti yang harus dicek apanya nih? Imannya. Imannya siapa? Kalau anak-anak kita masih polos, berarti imannya orang tua. Nah, ini.
Kan kadang ada orang tua yang ngajarin anaknya ngebaca ejaan susah banget. B aba, B ubu dan seterusnya, IB, II, B ubu kok nggak bisa-bisa. Nah, yang harus dicek mananya nih. Jadi fondasi pertama adalah imannya keluarga. Jadi ketika dia beriman, ilmu itu akan diberikan dengan mudah oleh Allah. Nah, ini fondasi pertama ya. Ketika kita mau membuka atau mengajak literasi yang ini, mudah-mudahan sepakat ya, dan nanti kita diskusi ya. Nah, terakhir, saya langsung terakhir aja. Materinya nggak banyak kok ya. Nah, kenapa kita harus berilmu? Kenapa kita harus beriman? Saya punya video cuma 2 menit. Mohon izin, yuk kita saksikan bareng-bareng ya, biar kuat iman kita. 2 menit. Ada sebuah keluarga dekat sama kami. Mereka ini tinggal di luar. Mereka tinggal di luar liburan. Pas liburan, rumah mereka di Bintaro. Mau ke rumah, ke Pondokopi. Kasih kabar ke istri sekitar Ba'da Asar. Kata mereka, kita start ya Ba'da Asar ya. Dari Bintaro. Saya kabari, mereka sudah start Ba'da Asar jam 4:30. Kira-kira antum kalau jadi saya, kita tinggal di Pondokopi, Jakarta Timur, mereka sampai jam berapa akhirnya? Habis maghrib ya, itu estimasi saya juga, habis maghrib sampai. Habis maghrib belum datang. Habis isya belum datang. Jam 8 belum datang. Jam 9, jam 10, jam 11. Antum tahu mereka tinggal di luar negeri. Kita aja tinggal Jakarta setahun nggak keluar rumah, bingung sekarang. Jadi udah berubah. Jadi dia dari Bintaro naik Jor. Itu kan udah tinggal lempeng aja, perbanyak tawakal istighfar deh gitu. Sampai Pondokopi beneran tinggal gas. Jalan terus. Setelah Jati Asih itu kan ada persimpangan yang mau ke Bekasi sama mau ke Cawang, bener nggak? Pondokopi dia tinggal lurus aja lagi. Habis itu ketemu Pondok Kelapa, lalu ketemu Bintara, keluar sampai ke rumah kita. Karena nggak tahu jalan, bingung, dia belok kiri ke arah Cawang. Lalu masuk tol dalam kota. Masuk tol dalam kota ke arah Tanjung Priok. Lalu dia turun di Cempaka Putih. Jadi turun Cempaka Putih belok kiri. Melewatin kan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lurus terus sampai Senen. Lurus lagi. Sultani masuk Merdeka. Samping Gambir, terus kanan Monas, begitu sampai bundaran yang depannya BI, belok kiri, masuk Tamrin, belok kiri, sampai Semanggi, ambil kiri, masuk lagi Gatot Subroto, masuk tol lagi, ke Pondokopi, dari situ tinggal lurus saja tuh. Keluar nanti Jati Bening, keluar masuk jalan. Dia lurus, pas sampai Cawang kan ada pecahan, lurus Cikampek, terus kiri Jagorawi, dia kiri Jagorawi ke arah Bogor. Habis itu kan sebelum Cibubur kan ada pintu gerbang tol, masuk lagi dari sana, barulah keluar Bintara sampai rumah jam 12 kurang. Apa sih yang bisa kita petik? Jangankan bicara sorga hadirin, bicara Bintaro Pondokopi aja nih. Nggak pakai ilmu. Stres, bingung gitu. Dia pikir udah bener salah lagi. Pernah nggak sih tuh bayangin perasaan gitu? Pengen di Pondokopi tiba-tiba nyasar kok ada Monas. Itu kan perasaan. Itu sederhana aja deh. Itu bukan Pondokopi. Gimana kalau kita bicara kehidupan yang lamanya 60 tahun, 70 tahun, terus cita-cita kita pengen surga dan nggak punya ilmu. Kasihan hadirin sekalian. Nggak nyampe-nyampe. Alih-alih masuk surga, kan neraka. Na'udzubillah minta.
Masa surga nggak pakai ilmu aja? قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Katakan memangnya sama orang yang tahu dan orang yang nggak tahu. Baik, ayah dan bunda. Ada yang suka nyasar di jalan ya? Mulailah dengan ilmu, belajar, dan praktekkan. Baik, itu sekedar ilustrasi. Ilustrasi bahwa tanpa ilmu kita nggak bisa apa-apa. Tanpa ilmu, bahkan untuk menuju satu tempat aja tanpa ilmu nggak nyampe ya, nyasar terus. Baik, ayah dan bunda. Nah, kenapa fokusnya ada pada iman baru dapat ilmu? Jadi saya balik ayah dan bunda ya. Jadi fokus literasi itu bukan pada literasinya, tapi pada imannya dulu. Kenapa? Karena literasi itu miliknya Allah. Jadi orang bisa baca, orang bisa menulis atas izin Allah. Jadi ketika anak-anak kita atau ketika kita mengajar ada something wrong, kok ini anak lama banget memahami sebuah ilmu, berarti ada sedikit masalah ya. Di mana di keimanannya? Kan tadi sudah janji sama Allah. Ya Allah yang berjanji, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu. Jadi ilmu itu diberi ya, sama Allah. Jadi kalau kita beriman, ilmu apa aja, ilmu finansial, ilmu apa aja pasti. Nah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Sebelum saya closing, saya kasih analogi sedikit tentang takwa atau tawakal. Kadang-kadang di sini suka ada yang miss di sini. Ayah dan bunda pernah naik pesawat nggak? Ada yang pernah naik pesawat nggak? Ada yang sudah pernah naik pesawat? Pernah sekali, Pak. Oh, pernah sekali. Oke, pernah nih. Naik pesawat misalkan. Ayah hebat. Ayah siapa tadi ya yang sudah pernah naik pesawat? Sudah. Sudah ya? Sudah. Nanti hujan. Siapa itu tadi hujan? Ketika kita naik pesawat, biasanya kan kita bawa bagasi ya. Bagasinya kalau berat, biasanya bagasi itu dititip kan ya. Kan kita nggak mungkin bawa bagasi kalau beratnya di atas 12 kilo ke kabin ya. Pasti bagasi itu dititip di bagasi. Kita titip sama porter, terus porternya dibawa masuk ke dalam ruangan. Terus ayah dan bunda pernah mikir nggak itu bagasi akan nyampe atau enggak? Pernah mikir nggak? Nggak pernah mikir kan, begitu kita naik pesawat aja, begitu turun bagasinya ada. Atau ketika kita naik pesawat, kita pernah nanya sama pilot nih, Pak pilot udah berapa tahun bawa pesawat? Kita percaya aja sama pilot kan, nyampe di tujuan. Nah itu namanya takwa. Jadi kita udah percaya sama pilotnya. Kalau percaya sama Allah, saya mute dulu. Nah, kalau kita percaya sama Allah, artinya seberapapun rezeki yang kita punya, kita jangan terus marah-marah gitu, jangan pernah menyesali, karena barang siapa mensyukuri nikmatku ditambah. Jadi kenapa nikmatnya kurang? Jangan kurang bersyukur. Kenapa belajarnya lupa atau banyak masuk ke kepala? Jangan-jangan takwanya kurang. Dan budaya ini analogi sederhana supaya kita bisa mensikapi literasi itu penting, iya, tapi iman harus lebih penting. Nah, oke, sebelum saya tutup, yang harus diingat adalah kalau ayah dan bunda seorang guru, yang harus saya kasih garis bawah adalah good is not enough to be better, higher and bigger, ayah dan bunda ya. Jadi ayah dan bunda sekarang dengan adanya dunia digital nggak bisa merasa paling pinter di kelas, ya kan gitu ya. Saya tulis di good is not enough. Jadi menjadi baik aja nggak cukup. Karena kalau kita bisa lebih better, lebih higher, and lebih bigger, kenapa enggak? Guru harus terus belajar. Jadi yang literasi nggak cuma putra-putrinya. Yang literasi bukan cuma siswa-siswanya. Nah, yang harus literasi juga kitanya yang harus terus belajar. Kan gitu. Contoh misalkan ya. Kalau misalkan ayah bunda diminta sekarang gambar pemandangan, jangan-jangan gambar pemandangannya masih gambar gunung sama sawah lagi. Padahal gambar pemandangan tidak harus gunung sama sawah kan gitu, kadang-kadang begitu.
Begitu juga kalau gambar ikan. Jangan-jangan kalau gambar ikan kepalanya masih ke kiri. Padahal gambar ikan kepalanya bisa aja ke kanan. Ya. Jadi good is not enough, to be better, higher, and bigger ya dan bunda ya. Jadi kata kuncinya jangan pernah merasa berhenti merasa pandai. Dan terakhir adab itu menjadi sesuatu yang paling penting sebelum kita belajar tentang literasi. Kira-kira itu ayah dan bunda ya materinya tentang dasar sebagai literasinya ya. Dasar sebagai literasi. Nah, sekarang saya tanya sama ayah dan bunda, sudah baca belum hari ini ayah dan bunda? Sudah membaca apa hari ini ayah dan bunda? Baca WA. Baca WA, oke. Kalau baca WA pernah sampai habis nggak Pak? Enggak. Kadang-kadang Pak. Nah, sekarang yuk sama-sama open mic semua. Saya mau latih ayah dan bunda baca ya. Baca slide yang ada di depan di layar ya. Open mic yuk bareng-bareng yuk. Biar rame nih. Zoom-nya. Saya enter. Yuk sama-sama ayah dan bunda baca. Jago nggak ada ayah dan bunda baca? 1, 2. Sudahkah? 3. Sudahkah membaca hari ini? Muncul. Nggak ini, yang ini. Silakan baca. Belum muncul. Belum muncul. Muncul, Pak, belum muncul. Hanya yang bisa. Hanya yang bisa. Dipercaya bahwa kita memahami apa yang sedang kekuatan fenomenal pikiran atau tidak menjadi masalah, tetapi terpenting adalah pertama, terakhir menjadi masalah, kedalamannya bisa saja terakhirnya sampai apa yang kita baca kita masih bisa membacanya. Selebihnya bisa saja dukanya kacau kita masih bisa membacanya. Hal ini disebabkan kita tidak membacanya per satu huruf, tapi satu kata keseluruhan. Dan begini ejaan menjadi tidak terlalu penting. Begini ejaan menjadi tidak terlalu penting. Luar biasa. Membacanya. Selebihnya saja otaknya kacau. Tapi ketika masih bisa membacanya, hal ini disebabkan luar biasa. Ayah dan bunda, narasi ini ada ininya ya, ada maknanya ayah dan bunda ya. Ini kan kita ayah dan bunda bisa pakai ini nanti kalau untuk icebreaker kita pakainya. Kata kuncinya di sini ayah dan bunda, hanya yang bisa artinya yang bisa itu yang mau membaca. Kalau ayah dan bunda tadi nggak mau baca pasti nggak bisa baca, diem aja. Satu pertama, sulit dipercaya bahwa kita memahami apa yang sedang kita baca. Oke. Terus kekuatan fenomenal pikiran manusia. Ternyata, nah di sini kata kuncinya baris keempat ayah dan bunda. Ternyata urutan huruf dalam satu kata tidak menjadi masalah. Artinya orang bisa berhasil atau enggak itu bukan tergantung sama pintar dan tidaknya dia. Bukan tergantung kaya dan miskinnya dia. Bukan tergantung atas seberapa cantik dan tidaknya dia. Tetapi yang terpenting adalah huruf pertama dan terakhir. Yang berada pada letak semestinya. Huruf pertama itu siapa? Saya yang mau baca tadi huruf pertamanya. You are. Dan terakhir itu mimpinya apa? Targetnya. Jadi kalau mau motivasi anak-anak arahnya di sini. Huruf pertama itu ya I am yang mau baca dan huruf terakhir itu cita-cita Anda apa? Mau bisa baca ya baca selesaikan. Luar biasa. Padahal hurufnya sudah diacak-acak, ayah dan bunda bisa baca luar biasa. Keren. Walaupun dengan susah payah ayah dan bunda ya. Hanya yang bisa, sulit dipercaya. Dan ternyata ayah dan bunda bisa baca sampai baris terakhir. Dan itu tantangan ya. Padahal baca WA aja kadang-kadang cuma 2 baris aja, habis itu di forward. Makanya ayah dan bunda, saya juga trainer di UKM. Makanya saya pesan sama teman-teman UKM kalau lagi promosi marketing, hindari narasi-narasi tag. Buat pakai video-video real yang cuma 5 detik, 10 detik. Video aja orang kalau nonton 10 detik udah malas. 5 detik. Karena orang Indonesia tadi malas banget untuk menyimak gitu ya. Oke, Bunda Ratu senyum-senyum aja ngelihat tulisan ini.
Oke, guru literasi kuncinya gerakan literasi kuncinya ayah dan bunda jangan malas membaca. Jadi kalau minta anak-anak baca ya ayah bunda jangan malas membaca. Strateginya cuma ada 3. Kalau dari saya nanti dilanjutkan oleh Bunda Ratu ya. Yang pertama, yuk belajar membaca bersama sama anak-anak. Nah, membaca bersama ayah dan bunda. Bisa nggak ini ayah dan bunda? Insya Allah bisa. Insya Allah itu janjinya bukan sama saya loh bunda. Ya. Sama Allah ya. Sama Allah. Pertanyaannya kemarin ada yang nanya. Smart parenting. Kapan waktunya Mas Yuli? Nah, kan saya sudah kasih tahu ayah dan bunda. Kalau di rumah itu who's the boss? Siapa di rumah? Bosnya ayah dan bunda. Kan ayah dan bunda. Nah, di materi smart parenting yang pertama saya ingatkan. Yuk ayah dan bunda 18.30 dari jam 18 sampai jam 19 stop internet, stop gadget, baca di sana. Yuk sepakat. Sepakat nggak nih peserta yang ada di sini? 18.00 sampai 19.00 stop media sosial. Jadi bagaimana? Iya, Pak. Kalau nggak gitu kita nggak bisa ya dan bunda. Ya, masih di materi yang pertama memilih antara anak digital, anak gadget sama internet. Pasti milih anak. Kalau milih anak ya gadgetnya ditaruh dong. Ya Pak, kalau gadget ditaruh saya nggak bisa lihat informasi. Oke, masih saya anak, masih saya gadget. Yuk, sepakatkan oleh keluarga, oleh anak-anak 18 sampai 19 stop. Atau kalau mau izin saya tanya sama ayah dan bunda, kenapa sih Allah memerintahkan maghrib sama isya itu waktunya berdekatan? Ada yang tahu nggak ayah dan bunda rahasianya? Subuh ke zuhur jauh loh ya. Zuhur ke asar jauh, asar ke maghrib jauh. Tapi kok maghrib ke isya deket ya? Ada yang tahu ayah dan bunda? Ayo. Supaya cepat istirahat Pak, bisa ngajarin anak-anaknya. Supaya terlalu malam ngantuk. Jangan yang itu bunda. Waktu maghrib dan isya dekat supaya setelah itu ayah dan bunda bisa mengajari anak-anaknya. Betul, ayah dan bunda pada zaman Rasulullah bahkan Allah itu Rasulullah udah bijak banget. 18-19 itu kalau kita ada di zaman-zaman dulu 18-19 itu waktunya surau-surau, waktunya semua ada di rumah bersama ayahnya, bersama bundanya. Waktunya berkumpul. Waktunya untuk keluarga. Jadi Allah tuh udah kasih pesan bahwa 18-19 itu waktu buat keluarga sebetulnya. Jadi bukan waktu buat TV, bukan waktu buat gadget. 18-19, yuk kembali ke kita sebagai keluarga. Kembali ke keluarga kita, ayah dan bunda berkumpul bersama. Nah, ini harus sepakat dulu nih. Sepakat sama siapa? Ya sepakat sama ayah dan bunda. Jangan-jangan anak-anaknya taruh di gadgetnya, tapi ayah dan bundanya masih main gadget. Nggak adil juga kalau begini. Kan anak itu, anak itu melihat orang tuanya loh bunda. Orang tua itu figurnya anak gitu. Jadi kalau kita sepakat sama anak-anak membaca bersama, pasti ini insya Allah nomor 1 bisa. Kalau saya sedang mencoba membuat sebuah gerakan di lingkungan gitu ya, bahwa 18-19 itu nggak ada lagi TV nyala gitu. Jadi ada Karang Taruna yang patroli. Kalau ada TV yang nyala, ada orang tua yang nggak baca atau nggak ngaji misalkan, nanti kena sanksi tuh, bersihin atau bikin taman di depan rumah. Itu pasti keren itu. Kalau Indonesia bisa seperti itu. Kalau nggak gitu, dimulai dari lingkungan rumah, lingkungan RT dan seterusnya, budaya ini nggak akan pernah bisa. Karena digital sudah sedemikian dahsyatnya. Yang kedua, mudah-mudahan ini kita sepakat, kita mulai dari lingkungan Zoom yang ini dulu lah. Ada 50, insya Allah 50 orang ini kita buat kesepakatan. Benefitnya, keuntungannya buat keluarga ayah dan bunda semua. Insya Allah kalau kita sudah biasakan 18-19, atau gini saya tanya sama ayah dan bunda, rugi nggak sih kalau 1 jam 18-19 tanpa gadget? Rugi nggak ayah dan bunda? Enggak Pak. Just 1 hour 1 jam aja gitu loh. Enggak dong. Iyalah, ya nggak rugi kan ya, nggak rugi kan ya. Dari 24 jam 1 jam lah kita sempatkan untuk bersama-sama sama anak-anak kita, sama suami,
sama ya diri kita bersama keluarga ya. Mudah-mudahan juga ada buku bacaan di rumah yang sudah dipinjam dari sekolah. Kalau nggak bisa untuk beli ya kita pinjam dari perpustakaan sekolah. Ada juga perpustakaan keliling ya. Lalu yang kedua, hadiahkan anak buku ayah dan bunda. Jangan kasih gadget. Aduh, kalau hadiah gadget itu jangan kasih anak, kasih saya ayah dan bunda. Apa ya, buku-buku cerita. Kalau dulu orang tua saya almarhum, ada buku Ananda, ada buku Bobo dulu ya, yang kita baca. Tapi kan sekarang udah nggak ada itu ya kayak gitu. Sekarang pustaka lebah bukunya. Iya, pustaka lebah. Kalau misalkan itu kan mudah-mudahan ada perpustakaan yang bisa dipinjam oleh ibu buat putra putri. Atau ya abinya lah, ayahnya mengurangi apa ya, uang rokoknya untuk beli buku buat hadiah anaknya. Sepakatlah ayah dan bunda ya, kan rokok itu malah kebakar ya. Ya kita nggak ngerokok ya. Lalu belajar menulis buku harian ayah dan bunda. Apalagi kalau putra putrinya masih SD, ini enak nih. Anak-anaknya disuruh menulis diari. Nah, dulu saya masih sering nulis diari. Sampai diari saya dibaca sama istri saya. Diari itu menjadi sebuah apa ya? Sebuah memori yang luar biasa. Nulis tadi di sekolah ketemu siapa, di sekolah belajar apa, dibiasain tadi satu buku. Ada buku diari yang kita beli yang cakep, yang cantik buat anak-anak kita. Terus ada gemboknya yang nanti dia bisa gembok. Keren itu ya. Ini mungkin 3 cara sederhana untuk membangun budaya literasi, diawali dengan bagaimana kita membangun ketakwaan dulu di rumah. Nah, mungkin itu dari saya, Bunda Ratu dan Bunda Ayah dan Bunda sekalian. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Atau Bunda Ratu silakan, saya kembalikan ke Bunda Ratu. Baik. Saya tutup dulu ya. Sementara wabillahi taufiq Iya, wal hidayah. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuli atas paparan yang sudah disampaikan. Wah, luar biasa. Amazing sekali nih. Kita boleh kasih jempol dulu yuk buat Pak Yuli yuk. Jempol. 2 jempol atau 4 jempol. Ya. Luar biasa sekali ya Pak untuk materi pada hari ini. Kira-kira ngantuk nggak Bunda? Enggak ya, karena paparan beliau ini memang sangat amazing ya buat saya. Singkat, padat, tepat, jelas gitu, dan apa ya Bu, di kehidupan sehari-hari kita itu juga memang terasa sekali gitu. Jadi kayak point of topiknya tuh dapet gitu menurut saya ya. Baik, sebelum saya menyimpulkan materi hari ini, saya juga ingin izin pada Pak Dudi dan Pak Yuli nih Pak, kita juga mau berbagi praktik baik, boleh nggak ya? Pak Dudi, halo, monitor. Lagi mendua nggak nih Pak Dudi? Silakan Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak Yuli. Harus, ayo silakan lanjut. Harus. Masih ada waktu ya, 10 menit, boleh? Masih banyak, silakan. Ya, ini sebenarnya best practice saya yang sudah saya lakukan di sekolah mungkin bisa menjadi salah satu referensi ayah bunda, ibu guru hebat. Dan ini juga salah satu tugas saya, best practice tugas saya waktu itu saya mengikuti diklat penguatan kepala sekolah tahun 2020. Meskipun background saya di guru TK, ya guru PAUD, tetapi sepertinya best practice ini bisa kita gunakan untuk tingkat TK, SD gitu ya. Dan hari ini suatu kehormatan juga nih dosen saya hadir, Pak Budiman. Beliau salah satu dosen saya waktu diklat juga nih, yang kita pernah presentasikan tugas kita. Baik Bunda, saya izin share screen sebentar. Sinyal sepertinya, Bu Ratu?
Sinyal sepertinya ya, teman-teman. Oke. Daftar hadir silakan langsung bisa diisi di chat ya. Kemudian nanti langsung terkirim ke email masing-masing. Mohon diisi sebaik-baiknya. Untuk data base drive-nya nanti bisa dicek di informasi di chat ya, teman-teman semua. Sambil menunggu nanti Bu Ratu ya, coba ada testimoni apa nih, silakan. Silakan satu atau beberapa, ada ini, ada Bu Hikmah nih. Coba Bu Hikmah nih dari STKIP Latansa. Wah, keren banget ini, udah mengarahkan teman-teman yang dari mahasiswanya juga nih. Ada Pak Puspito, terima kasih. Ada Pak Irawan nih, para kepala sekolah ini, Mas Yuli ini pada hadir juga nih. Teman-teman semua. Masya Allah, ini ada luar biasa. Oke, silakan teman-teman semua, Bapak Ibu, hebat. Intinya nanti kita akan selalu bertemu, selalu berbagi dengan keterbaruan kekinian di tema besarnya tetap terkait smart parenting, yang memang ini ilmunya sebetulnya ilmu yang tidak bisa kita peroleh di mana saja ya. Ini harus oleh orang ahlinya nih yang berbicara ya. Saya sendiri nggak berani kalau ngomongin smart parenting ya. Saya masih terlalu gagal ya. Ini makanya saya banyak belajar dengan Mas Yuli nih. Kalau saya ada gangguan live, maka recordingnya selalu saya putar lagi gitu ya. Tips-tips dan trik daripada Mas Yuli ini. Oke, Bu Hikmah, ada yang disampaikan dulu nih dari teman-teman kampus? Wah, ini luar biasa ya. Silakan. Atau dari teman-teman semua boleh? Boleh, silakan berbicara, mic-nya dibuka saja. Saya nanya lagi boleh? Ya, sambil nunggu Bu Ratu, silakan boleh nanya atau boleh berbagi pengalaman terbaiknya juga boleh. Silakan Bu Tuti, silakan. Ya, saya kembali lagi ke Mas Yuli atau Pak Yuli. Mengenai kita sebagai ayah bunda tadi, keluar dari itu sebagai ayah bunda atau sebagai pengembala ya. Ada anak yang tadi kata Mas Yuli, keberhasilan anak juga ditentukan oleh makan dan minum dari orang tua yang mencari betul, makanan yang halal atau rezeki yang halal ya Pak ya. Kita bisa melihat Pak contoh dari makanan atau rezeki yang dikasih oleh ke anak kita itu bisa terlihat ya Pak ya. Kalau memang itu rezeki tidak halal, maka anaknya itu gimana kalau menurut Bapak? Baik, makasih Bu Tuti. Maaf ya Pak. Baik. Izin menjawab Bu Tuti ya. Bunda Tuti, saya nggak berani menjawab dari sisi anaknya. Ya. Jadi kalau saya menjawab dari ciri-ciri anak kalau Halo, maaf aku kepental. Sakit ya, yang kepental sakit. Yang kepental sakit. Ya, tungguin dulu. Yang terpental tunggu. Ya, siap, lanjut. Sebentar, Bunda Ratu ya. Ada yang bertanya dulu. Ya, siap Pak. Lanjut Pak. Jadi Bunda Tuti, saya tidak berani menggambarkan ciri-ciri dari anak yang kalau orang tuanya mendapatkan berkah yang tidak mendapatkan rezeki dari yang tidak halal ya. Karena kan penyakit itu beda-beda ayah dan bunda ya, dan penyakit itu nggak selalu digambarkan dari ayah dan bundanya ya. Kalau saya lebih menyoroti pada ayah dan bundanya masing-masing. Ya. Ayah dan bundanya yang introspeksi. Kalau kita melihat anak, nanti kesannya kita menjudge anak tetangga, oh bapaknya begini loh, oh ibunya begini loh. Jangan, jadi nggak baik kalau jadi kita fokus pada diri kita. Contoh nih misalkan, saya sering ngasih training etos kerja ya dan bunda ya. Contoh nih, beberapa sekolah, beberapa institusi baik yang swasta atau yang negeri, sering saya tanya, ayah dan bunda yang sudah bekerja berlama-lama di perusahaan dan seterusnya, itu sama halnya ketika pulang dari perusahaan tempatnya bekerja itu seperti membawa segelas susu ke rumah.
Ya, susu itu halal lagi berkah ketika rezekinya berkah dan halal. Ya. Susu itu pasti bermanfaat buat putra putri. Tapi ada tapinya nih. Misalkan nih, saya ambil contoh biar nggak susah, Bunda Tuti aja ya. Boleh Bunda Tuti ya? Itu tahu Bunda Tuti nih. Misalkan Bunda Tuti kelupaan nih membawa pulpen milik sekolah dibawa pulang satu, kebawa bukan dibawa ya, kebawa bukan dibawa satu orang. Ini akan mengotori rezeki yang kita bawa pulang. Pulpen ya, pulpen. Saya pernah waktu itu seminar, terus ada juga guru atau dokter yang bilang, Mas Yuli nggak harus jujur-jujur amat lah. Toh yang ngambil juga banyak, nggak cuma satu orang, itu pertama. Toh sekolah nggak rugi kalau cuma satu pulpen, nah gitu. Saya bilang, oke, Bapak Ibu, sekolah memang nggak rugi kehilangan satu pulpen. Perusahaan juga nggak rugi kehilangan satu pulpen, tapi Bapak Ibu rugi pada diri Bapak Ibu sendiri ketika mengotori rezeki tadi dengan satu tetes najis. Nah, saya ambilnya ke situ aja. Susunya tadinya halal, tapi begitu dicetesin satu tetes aja najis, susu itu akan menjadi nggak berkah. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin kebawa pulpen punya sekolah, yuk besok balikin. Walau alam kita entah kebawa nggak sengaja atau sengaja dibawa, mau izin ini sudah melukai. Motor ke bawah ini Pak Mas Yuli, motor kantor ke bawah gimana ini? Motor kan pasti ada surat tugasnya Pak. Mobilnya ke bawah. Mobil dinas. Baik, itu analogi sederhana ya dan mudah ya. Kata kuncinya gini, dosa itu bukan masalah kecil atau besar ayah dan bunda. Ya, tuh dosa itu bukan masalah dikerjain sendirian atau bersama-sama. Tapi dosa itu tentang siapa yang tidak kau taati dalam hidup ini. Itu aja sih sebetulnya. Jadi maaf Bunda Tuti ya, saya tidak bisa memberikan contoh anak yang ayah dan bundanya begini, enggak. Jangan ke arah sana, tapi yuk kita ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan terjawab ayah Bunda Tuti ya. Terima kasih. Ya. Jangan bosan ya Pak kalau nanya lagi. Nggak akan bosan insya Allah. Saya juga ya, semangat banget ini Bu Tuti. Luar Karena biasa saya di nih Bu Tangerang, Tuti di Tangsel baru akan menggerakkan ini Pak, literasi literasi nasional. Nanti saya akan banyak tanya sama Bapak lah kalau saya sudah. Mari silakan. Ya, itu. Kita sama-sama berbagi Bunda. Ya, makasih sebelumnya ya Pak. Sama-sama Bunda. Yuk Bunda Ratu. Oke. Host, Pak Dudi boleh dibantu nggak? Boleh. Aku mau share screen. Silakan, sudah. Jangan terpental lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi belum bismillah kayaknya. Nah, benar. Sudah nampakkah? Sudah. Oke. Mudah-mudahan saya nggak kepental lagi ya. Aduh, sakit loh terpental. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ingin berbagi sedikit praktik baik saya. This is one of my best practice yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Mungkin bisa. Tadi kalau kata Bunda Tuti mau ada Gernas Baku ya misalnya atau apa gerakan nasional literasi gitu ya. Nah ini saya sudah melakukan di tahun 2018 Pak Dudi dan Pak Yuli dengan tema literasi sejak dini di TK Aditya Panasonic Gobel Jakarta Timur. Kita mengambil tema Early Child Literacy, literasi sejak dini. Nah ini programnya adalah kita waktu itu membumingkan Gernas Baku, Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku dari Kemendikbud ya. Ayo viralkan gitu, ayo boomingkan. Nah saat itu kita melakukan program Gernas Baku, bentuk kegiatannya untuk temanya kita mengambil tema alat komunikasi dan subtemanya itu adalah buku Jendela Dunia. Dan program kita adalah parenting seminar. Nah ini karena pas banget kita juga ada lagi smart parent ya, smart parenting.
Kemudian ada proyeknya yang kita buat di sekolah itu, kita mendisplay book corner gitu ya Pak. Tadi sudah disinggung juga sama Pak Yuli. Ini juga nanti saya mau minta penilaian Bapak nih, apa namanya, best practice saya gitu ya. Kemudian proyeknya ada beberapa display book corner di sekolah. Salah satunya yaitu ada Islamic Book Corner, jadi kita mendisplay bekerja sama dengan orang tua. Nah, program ini kita announce dulu, kita umumkan ke orang tua bahwa tema buku ini programnya nanti ada parenting seminar dan kita mengundang narasumber, dan di sana nanti orang tua bekerja sama dengan sekolah untuk membuat book corner ini gitu ya. Nah, jadi ada 5 spot book corner. Yang pertama ada Islamic Book Corner, di situ ada pojok buku tentang buku-buku Islam. Kemudian ada parenting book ya, jadi memang khusus pojok buku tentang apa namanya, buku-buku pola asuh gitu ya, tentang pengasuhan. Dan ada book camp. Nah, book camp ini buku-buku bacaan, tapi settingannya seperti camping gitu. Kita seperti camping, kebetulan memang halaman saya agak luas, jadi kita pasang tenda dan kita display buku-buku. Kemudian ada story reading, di sini khusus buku anak, anak membaca buku dengan santai sambil cemil-cemil gitu ya. Dan ada big book competition. Competition ini jadi orang tua membuat buku besar dan kita lombakan seperti itu. Nah, di sini bentuk kegiatannya kita parenting seminar, kita mengundang salah satu narasumber terkenal juga, ada Kang Maman Suherman, beliau adalah penulis buku, mungkin setaraf dengan Terelie ya. Kemudian beliau juga saat ini aktif di ILC Trans 7. Kebetulan beliau teman dari yayasan saya. Nah, ini dress code kita pinky-pinky juga nih Pak, kebetulan. Jadi saya mau memaparkan best practice kita karena matching juga sama dress code-nya. Enggak lah ya. Kemudian temanya adalah Let's Read and Love Our Books gitu. Nah, di sini kita ada talk show juga bersama Kang Maman. Kemudian kita menghadirkan, tadi disinggung juga sama Pak Yuli tentang kita menghadirkan perpustakaan keliling yang kerjasama dengan UNJ, dan hari itu anak-anak bebas membaca buku di sekolah dengan perpustakaan keliling dengan nuansa yang baru. Kemudian, nah ini ada contoh-contoh dari kegiatan book corner-nya seperti ini untuk book camp. Jadi memang kita mendisplaynya tematik banget gitu ya, di tenda gitu, nuansa camp-camp gitu. Kemudian ini ada apa namanya, pojok buku tentang Islamic book. Jadi meskipun kita inginnya sederhana, tapi kalau orang tua itu kan ketika kita bilang sederhana aja Bun, nah pada akhirnya mereka ya nggak mau kalah nih sama book corner sebelah. Nah, book corner sebelah lebih kreatif, kita lebih heboh lagi kayak gitu ya. Nah, di sini pojok buku yang mereka display tentang Islamic book. Kemudian di sini ada story reading, mereka membaca buku cerita anak gitu ya, dengan display yang menarik. Dan kita juga ada kegiatan lomba mewarnai gambar gitu, karena pesertanya hampir 70 ya kalau nggak salah. Jadi di sini juga kegiatannya kita free, dan alhamdulillah antusias orang tua, kemudian lingkungan sekitar ya sangat mendukung sekali. Nah, di sini salah satu pojok buku atau pojok baca yang perlu kita adakan di sekolah. Dan di sini pojok buku khusus untuk big book tadi gitu. Jadi terkadang anak usia dini atau SD kelas 1, 2, 3 itu untuk minat literasinya itu kalau memang bukunya yang menarik gitu ya Bu ya, kemudian displaynya pun juga menarik seperti itu. Dan kita lebih senang menggunakan big book gitu, karena satu ada kerjasama dengan orang tua, dan tentunya anak-anak juga pastinya lebih bermakna gitu, lebih berkesan gitu ya membaca bukunya, karena mereka pasti membaca bergambar gitu, baca gambar seperti itu. Terima kasih. Nah, ini adalah sedikit mungkin referensi untuk teman-teman yang ingin apa namanya, mengadakan program gerakan nasional gitu ya untuk apa, literasi. Betul sekali tadi Pak Yuli sudah menyampaikan bahwa budaya literasi dari rumah itu memang harus 3 poin ya. Sebenarnya masih ada beberapa poin ya Pak ya. Di sini
Yang pertama itu mengajak anak untuk membaca bersama gitu. Nah, memang membaca bersama itu penting sekali ya Bun, untuk kita membudayakan literasi dari rumah gitu. Misalnya di rumah kita bisa membuat pojok baca atau pojok buku tadi dengan nuansa yang sederhana tetapi menarik gitu. Jadikan spot spot terfavorit gitu di rumah untuk anak bisa senang membaca gitu, karena selain ada buku-buku yang menarik tentunya tata ruangan itu sangat mendukung sekali gitu untuk anak-anak, ya bukan hanya menarik dari gambar bukunya saja, tapi ketika orang tuanya lebih kreatif membuat spot baca atau pojok baca, nah itu sangat mendukung sekali untuk anak terbiasa mengenal buku sejak dini seperti itu. Kemudian hadiahkan tadi hadiahkan anak buku, atau sering-sering ajak anaknya kalau ke mall itu ya ke perpustakaan ke toko buku gitu. Kadang-kadang kalau kita ke mall itu kemana Bun? Ke restorannya ya, gitu ya enggak ya. Saya dari anak kecil itu memang sering sekali membiasakan, meskipun kita nggak niat beli buku gitu, tapi setiap ke mall atau setiap minggu itu pasti ada spot yang kita kunjungi, yaitu toko buku seperti itu. Mau dibeli kayak atau enggak, intinya mereka menjamah buku itu, mereka membaca di situ. Anak-anak saya membaca di situ seperti itu. Jadi memang kalau memang kita mau belikan ya berarti hadiahkan buku seperti itu, atau ya reward itu juga bisa selalu berbentuk dengan buku gitu ya. Jadi memang harus sering-sering dikenalkan seperti itu. Kemudian kesimpulan dari Pak Yuli juga menulis buku harian atau blog gitu ya. Betul Pak, anak saya ini lagi senang-senangnya baca tulis diary ya, buku yang diary yang zaman-zaman kita ABG gitu, ada kuncinya. Nah itu sebenarnya tanpa saya sadari juga ternyata memang itu termasuk literasi, memang lagi usianya senang seperti itu Pak. Jadi memang dia minta beli buku diary, dan isi-isinya tuh kata-katanya tuh singkat aja, misalnya I love you mama kayak gitu, terus mama hari ini aku kangen gitu. Jadi selalu ada kata-kata itu yang sebenarnya kalau kita mikir apa sih nggak penting gitu, ternyata itu pembiasaan atau fase di mana dia lagi mau menulis buku harian gitu. Seperti itu, dan memang itu terjadi gitu. Dan tadi satu lagi adalah bagaimana kita mendisplay di rumah pembiasaan budaya literasi di rumah itu, ya tadi dukung dengan fasilitas, misalnya sediakan pojok baca seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman atau Bunda. Ada tambahan dikit, ada tambahan boleh? dikit. Silakan Pak. Boleh juga ayah dan bunda ini ngasih ini tips yang sederhana ya dan bunda ya, untuk melatih putra-putri kita untuk menuangkan menuangkan unek-uneknya, atau diwajibkan lah sama ayah dan bunda. Yang murah nggak harus pakai buku diary. Ayah dan bunda bisa punya post-it ya, post-it itu yang warna kecil tuh, kertas kecil ada lemnya. Nah, sebisa mungkin setiap pagi atau ayah dan bunda atau anak-anak menuliskan satu kata yang punya kesan sesuatu buat anak-anaknya, dan anak menuliskan buat ayah dan bundanya. Itu akan jadi menarik ketika dikumpulkan tuh Bunda Ratu. Iya betul. Jadi kayak pakai sticky note itu ya Pak, yang warna-warni itu ya. Iya, itu janjian nempelnya di mana? Di kulkas. Kulkas itu ada satu tempat yang selalu dibuka ditutup. Nah, ada satu space yang pasti dibaca. Betul, dan dibaca. Dan itu nanti ayah dan bunda ketika putra-putrinya menulis itu, kita harus apresiasi juga. Kita berikan apa di situ, note apa gitu. Dan ini akan seru gitu loh cerita itu. Nah, ini melatih anak-anak kita juga untuk menuangkan kan anak-anak itu kadang-kadang agak ragu untuk bercerita sama ayah dan bunda. Tapi kalau menulis insya Allah bisa deh. Sama satu tadi Bunda Ratu ada yang nanya di chat dari Bunda Lela kalau nggak salah. Iya. Pertanyaannya, literasi apa yang baik buat anak yang masih di bawah 5 tahun? Sedangkan saya berharap suatu saat anak masuk sekolah sudah bisa baca. Bunda Lela nggak usah dipaksa bisa baca ya, tapi masukan aja. Pasti bunda-bunda di sini hebat semua. Anak-anak usia 3, 4, 5 tahun itu suka dengan sesuatu yang visual ya dan bunda.
Jadi jangan langsung dipaksa untuk tertarik dengan huruf. Ya, belum bisa. Nah, fokuslah pada sesuatu yang visual, gambar, tapi disertai dengan bagaimana dia menggabungkan huruf A dengan B yang jangan ditulis ya, belum ditulis, tapi ditempel lah misalkan seperti itu. Banyak kok sekarang di luar sana bagaimana menyatukan huruf-huruf yang terpisah. Jangan dipaksa nulis Bunda Lela ya. Nanti kalau dipaksa nulis dia jadi trauma dan nggak mau nulis nantinya Bunda Lela. Ya, itu aja Bunda Lela. Silakan Bunda Ratu, tambahan Iya, aja. iya Bunda. Iya Pak, betul sekali. Menambahkan sedikit tadi kalau untuk usia di bawah 5 tahun mungkin juga itu tadi ya seperti pojok baca itu sangat penting Bun gitu. Eh, Tujuannya memang nanti akan memudahkan anak untuk mengenal huruf dan membaca seperti itu. Jadi memang kalau di bawah 5 tahun biasanya kita itu menyediakan buku yang jenisnya jangan langsung yang hardcover ya, perlu diperhatikan juga Bunda. Untuk buku-buku itu untuk anak usia di bawah 4 tahun gitu biasanya ada buku yang berbahan covernya itu bahan ya, apa namanya? Bahan kain gitu Bun. Jadi memang dia tidak mudah robek seperti itu. Halo, suara saya jelas? Jelas. Ya, jadi memang tidak langsung yang buku berbentuk hardcover gitu ya atau yang kertas, karena memang untuk usia anak 3, 4, 5 ya biasanya masih seneng banget tuh ngerobek-ngerobek gitu. Jadi yang ada bukunya bukan apa namanya bukan dibaca tapi dirusak seperti itu. Karena itu ada ya memang khusus ya buku-buku khusus. Nah, itu dia sih sebenarnya salah satu stimulus juga untuk anak bisa cepat membaca. Kenalkan sejak dini buku-buku yang memang buku yang bermakna gitu, yang memang harus kita ceritakan gitu, dan memang mereka juga harus mengenal meskipun belum bisa baca, tapi gambar-gambar setidaknya rutin kita kenalkan. Seperti itu sih Atau tambahan satu dari lagi aku. Bunda Ratu. Satu Ya. lagi Bunda Ratu. Ya Pak. Ini mudah-mudahan ayo Bunda lihat slide saya ya. Dream book, dream planner. Ya. Ini hal sepele, hal simple yang saya tugaskan buat mahasiswa. Mahasiswa kita yang saya ajar kebetulan buat ini aja keteter loh. Padahal ini sesuatu yang biasa ketika dia punya mimpi digambar, ditulis. Sebetulnya saya ngajar wirausaha bagaimana dia harus mempersiapkan plannernya dia. Nah ini mudah-mudahan bisa melatih putra-putri Bapak Ibu, ayah bunda yang kelas 6 SD untuk menggambarkan mimpinya dia apa. Nah di kelas 6 SD dia bisa buat, nanti kelas dievaluasi nih di SMP akan kelihatan bagus banget ini. Dia punya cita-cita apa, dia nulis di situ aja. Nggak harus apa tadi hardcover selembar kertas nanti ditempel di kamar. Atau kalau ayah bunda coba lihat video-video orang-orang berprestasi itu biasanya di kamarnya pasti ditempel tulisan-tulisan cita-citanya mereka. Nah itu goal-goal mimpi-mimpinya dia itu bisa ditulis-tulis seperti itu. Nah ini juga bisa mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat ayah dan bunda untuk bagaimana membuat stimulus buat anak-anaknya untuk menulis mimpinya mereka. Kira-kira itu tambahannya. Ada pertanyaan? Ayuli, aku juga boleh bertanya dong ya. Mau diskusi boleh. Juga nih. Mau diskusi aja. Biasanya gini, aku pernah ya apa ya kayak kita membaca tadi Pak Yuli sudah sempat singgung juga nih. Pernah nggak sih Bun kalau baca WA misalnya, baca info kayak gitu, terus tiba-tiba belum selesai ya udah gitu. Terus apakah itu ada apa ya? Maksudnya karena tidak fokus gitu atau apa Pak? Tidak terbiasa berliterasi dengan baik kah gitu. Sebenarnya info yang kita baca itu nggak maksudnya sudah kita tangkap gitu. Oh oke, gitu. Nah, terus tapi kebiasaan baca nggak sampai selesai itu apa ya? Apa jadi nanti kebiasaan buruk gitu, terus kayak apa memang kurang dalam literasi itu gimana tuh Pak Yuli? Enggak juga Bu. Ada beberapa chat ya, ada beberapa chat di WA yang kadang-kadang kalau kita simak bahasanya muter-muter. Yeah. Bahasanya muter-muter. Kalau di digital itu ada yang namanya copywriting. Jadi baiknya juga kalau ayah dan bunda mau memberikan sebuah teks,
harus tahu tentang SPO-nya tuh. Kalau di bahasa kan ada SPO, subjek, predikat, sama objeknya harus jelas. Terkait dengan membacanya itu sepintas atau enggak, yang pertama tergantung sama moodnya, Bunda Ratu. Moodnya hari itu gimana? Kalau moodnya hari itu bagus, biasanya semua dibaca dari ujung sampai ujung. Terus yang kedua tergantung yang ngirim pesan siapa. Kalau yang ngirim pesan Pak Dudi pasti dari ujung sampai ujung dibaca. Betul. Tergantung targetnya. Iya betul. Siapa yang kirim? Kalau yang kirim Gak berani baca dia nanti kalau saya tanya masalahnya nanti Mas Yuli. Betul. Jam 1 juga di WA nih kayaknya. Tergantung siapa pengirimnya gitu. Terus yang ketiga tergantung kita mau ambil intisarinya dari tulisan itu apa. Gitu. Jadi masalah bacanya sebentar atau enggak ya tergantung kondisi masing-masing Bunda Ratu kalau menurut saya. Saya juga kalau untuk sebuah tulisan yang panjang banget, ini maknanya apa ya? Kan ada strategi untuk baca cepat kan pasti Ayah dan Bunda hebat semua lah kalau baca cepat. Kita ada poin-poin penting. Oh ini udah paham lah. Nah, kalau biasanya itu berulang lagi di bawah kita nggak perlu baca lagi. Gitu kira-kira Bunda. Berarti tidak ada hambatan dalam berliterasi ya Pak, tergantung Insya Allah ya. enggak, Insya Allah enggak. Ini Insya Allah Ayah dan Bunda hebat semua di sini. Iya betul Pak, tergantung mood. Apalagi kalau lagi nggak fokus tergantung ya. Mood. Iya. Iya betul. Sama tergantung siapa yang ngirim ya Bun. Oh iya benar ya. Kalau dari mantan pacar nggak boleh Pak. Gawat ya. No comment. No comment, oke. Baik Bunda, ada lagi yang mau bertanya. Ini peserta kita Alhamdulillah Pak hari ini bertambah 52. Kalau yang sesi 1 itu kayaknya nggak sampai 50 ya. Mudah-mudahan next boleh dong request session. Pekan depan kita mau materi apa gitu loh. Nah ya, betul nih Bunda-Bunda. Boleh isi di kolom chat yuk nanti apa ya. Materi apa nih yang mau untuk sesi minggu depan karena perlu diinformasikan kembali Smart Parenting ini akan diadakan rutin ya Pak Dudi, Pak Yuli karena Pak Yuli full nih schedule-nya jadi kemungkinan beliau ada waktunya Senin dan Selasa ya Pak, gimana Pak? Jadi antara Senin dan Selasa. Iya betul. Senin dan Selasa. Seperti itu. Dan nggak harus siang Bunda Ratu, misalkan Ayah dan Bunda sudah mulai break jam 7 ya, jam 7 sampai jam 8 malam tuh kan enak. Boleh, siap-siap. Ya, boleh Pak, malam lebih Bada Isa gitu lah. Bada Isa gitu sambil nyantai ya, sambil masih ada acara Kenapa? Iya betul. Suka masih ada acara kalau hari kerja itu sampai jam 3 masih ada. Oke. Nah, ini dipertimbangkan tuh, Bu Ratu dicatat, pertimbangkan. Siap. Iya, memang enaknya jam 19.30 gitu ya, Pak? Betul, iya. 19.30 sampai 20.30, 1 jam gitu, Bunda. Oke. Berarti tadi kalau kata Pak Yuli... santai ngobrolnya. Bisa santai ngobrolnya, Bunda. Iya, betul. Iya, betul. Jadi kalau tadi 18 berapa, Pak? 18.19 18.00 sampai 19.00 stop. Nah, 18.00. Berarti kita 19.00 sampai 20.00 kita isi sama Pak Yuli nih. Enggak, Bun. Isa itu kalau nggak salah 19.10 sekarang. Ya, amannya 19.30 sih. Amannya 19.30 ya. Ya. Sudah pulang dari masjid. Habis sholat Isya lah, Bun. Habis sholat Isya. Siap 19.30 ya. Untuk minggu depan harinya hari apa nih? Kita sepakati Senin atau Selasa? Berarti malam Selasa dong, Bun. Enggak, ini kan bisa Senin, bisa Selasa, atau tetap konsisten di hari Senin aja gitu? Atau ya, hari Senin berarti malam Selasa, Bun. Iya, maksudnya pilihan harinya, Bun. Oh, nggak apa-apa kalau saya ngikut aja. Ya, nanti kita berkabar selanjutnya di grup ya. Mohon diisi juga untuk temanya ya, Bunda. Ada yang tertarik dengan teacherpreneur nggak? Teacher of trainer. Teacherpreneur. Jadi teacherpreneur. guru tapi juga pengusaha. Wah, saya banget tuh Pak. Boleh tuh Pak. Banget ya. Tuh. Kan kalau mama kan pasti kan usaha. Iya, oke, kita sepakati ya. Ya boleh Pak. Saya kebetulan juga lagi mentoring beberapa UKM nih. Oke, siap. Jadi tapi biar ini kalau kita bertanya berhubungan dengan literasi boleh ya Pak? Boleh. Silakan. Di grup kan bisa. Jadi nggak harus nunggu hari Senin, Bunda ya. Oh, nggak usah gitu ya. Boleh ya. Di grup
Di grup insya Allah kalau ini langsung aja ditanya di chat. Bu Jadi Tuti Nur mudah-mudahan ayah Purnama dan ada yang mau bunda tanya ya? yang di grup itu usahakan nggak sepi. Pasif. Ya, ayo berbagi gitu lah. Tadi pagi saya chatting tuh inspirasi, saya dipikir koran cuma dibaca nggak ada respon. Nah itu kan tuh bertanda tuh. Bunda, digital itu bukan koran yang cuma dibaca, walaupun kita perintahnya memang ikro, bacalah. Ikro, bacalah. Silakan, masih ada waktu yang mau bertanya lagi, Bunda. Sambil diisi kolom daftar hadirnya ya. Ya sudah, Bun. Tadi ada Bu Tuti ya yang mau tanya lagi, siapa Bu? Enggak, saya udah cukup. Enggak, kalau saya sih cuma nanya, Bunda, ini yang dimaksud guru penggerak Banten tuh maksudnya guru yang sudah terdaftar di penggerak di daftar lewat itu ya, Kemendikbud yang lewat apa tuh kita di aduh saya lupa sih. Ya, ini sebetulnya komunitas aja, Bu. Oh, yang di SIMPKB ya, Bun. Kan saya kan lupa daftar tuh waktu itu, makanya saya nggak masuk. Silakan Pak Dudi. Pak Dudi gimana tuh? Ya, Bu Tuti, sebetulnya ini adalah komunitas saja, komunitas kita bersama. Iya, betul. Tetapi memang ada sebagian yang sudah ikut di kegiatan tersebut. Ya, kebetulan saja ini komunitas kita bersama ya, Bu. Oke, ya. Hari ini seperti itu, Bu. Dari Medan loh, Pak. Dari Medan juga hadir. Iya, luar biasa ini. Itu dia dosen saya, Bapak. Oh, Masya Allah. Mana Pak Salam Budiman? hormat, Bapak. Salam hormat, Pak Budiman. Kenalkan diri dong. Nah, beliau masih sibuk nih sepertinya. Tapi luar biasa supportnya, Pak. Alhamdulillah. Wow, salam kenal, Pak. Baik, Bunda, ada lagi yang ingin bertanya atau mau curhat sama Pak Yuli? Curhat literasi. Ini peserta masih bertahan di 50 partisipan. Luar biasa. Luar biasa ya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa lebih bertambah lagi dan bisa saling share juga, Bunda, untuk program kita di Smart Parenting ini. Saya juga hari ini juga mengundang tetangga saya, Pak. Ada Ibu siapa ya? Karena memang Smart Parenting gitu dan ini masih ibu-ibu muda, jadi kita ajak-ajak aja untuk sama-sama update ilmu lagi. Baik, Pak Dudi, sepertinya peserta... Oke, sudah ya? Sudah, tidak ada yang bertanya? Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa. Sangat berharga sekali ilmu yang telah diberikan. Dan ini implementatif ya. Yang saya senangi itu Mas Yuli itu implementatif. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Enggak secara teoritik aja. Itu yang saya senangi dari Mas Yuli itu. Jadi kita belajar dari apa yang memang menjadi yang disebut dengan learning by doing ya. Itulah. Oke, saya keren banget. Ini saya senangi banget ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga sama. Jadi seperti amanat dari Mas Yuli tadi, kita aktifkan informasi di grup ya, kita diskusi, kita berbagi, tetapi bukan berbagi iklan, bukan berbagi jualan ya. Setuju. Saya juga mau nih kalau jualan. Nanti ada temanya khusus kalau Mas Yuli buka keran untuk tema belajar entrepreneur. Ya, nanti kita coba buka dikit-dikit lah ya. Ini kan belum dibuka oleh Mas Yulinya nih ya terkait hal itu. Biar apa? Biar kita sama-sama enak nyaman berada di grup ya, teman-teman semua. Berbagi pengalaman di sekolahnya, kita sama-sama menjadi guru yang sama-sama belajar, guru pembelajar dan sama-sama guru yang bisa menggerakkan diri kita, guru yang menggerakkan peserta didik kita, dan guru yang menggerakkan guru yang lain. Oke ya, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf dari kami, silakan langsung isi daftar hadirnya ada di chat ya. Kemudian nanti sertifikatnya bisa langsung dicek di kotak masuknya atau melalui drive yang dibagikan di chat ya. Silakan teman-teman semua. Tetap semangat, ketemu lagi di kegiatan
minggu depan ya. Ratu ya, siap-siap aja. Nanti kita launching di grup Siap. lah ya. Dan jangan lupa silakan ajak teman-teman yang lain untuk gabung di grup. Karena di grup kita nanti menjadi sumber informasi utama ya. Tetap semangat. Terima kasih Mas Juli. Terima kasih Bunda Ratu. Luar biasa hari ini. Pokoknya saya dapat daging hari ini ya. Dagingnya daging non kolesterol tentu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak Dudi. Oh iya foto dulu dong. Aduh, udah Dokumentasi pinky-pinky juga. terlupakan. Oh iya pinky. Pak Dudi foto aja, buka dulu slide-nya yuk. Oke, sayang foto yuk. Boleh kita foto. Ayo. Camnya foto dulu, buka dulu. Buka kameranya. Oke, tetap semangat teman-teman semua. Senyum yang terbaik. Oke, luar biasa. Lagi. Cepret. Oke. Sampai bunyi gitu ya. Makasih ilmunya semua. Ya. Wah, Pak Budiman baru nongol nih. Makasih Pak Budiman, support. silakan di ada apa kata-kata nggak Pak Budiman mau say something nggak? Boleh dong, say something katanya ini. Masih ada Silakan 5 menit tuh, Pak. Dengan senang hati Pak Budiman silakan. Bentar Pak. Oke, ya silakan. Masih ke-mute. Maaf Pak Yudi, saya lagi ada kegiatan juga. Ya? Oh iya, kelihatan. Oke lah Pak. Oke, salam kenal ya Pak. Ketemu lagi dengan teman-teman semua, teman-teman hebat semua. Terima kasih Pak Dudi semuanya, Pak Yuli. Assalamualaikum. Sampai jumpa minggu depan ya. Nanti lanjut lagi di WhatsApp grup. Iya, terima kasih. Titip ya. Yuk. Terima kasih.